Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, keselamatan di dalam Kristus, firman yang ada di tangan kami, Alkitab yang bisa kami baca di dalam bahasa kami, yang bisa kami mengerti di dalam kesederhanaan pemikiran kami untuk memahami dan mendalami pemikiran Allah yang luas dan dalam itu. Kami juga bersyukur karena Allah yang memberi firman, memelihara keselamatan melalui firman, dan menuntun hidup di dalam keselamatan juga melalui firman. Oleh karena itu kami berdoa supaya Allah yang memberi firman menjadi Allah juga yang membuka pikiran kami pada sore hari ini ketika kami belajar terkait dengan panggilan Allah bagi kami, bukan hanya untuk menikmati keselamatan tetapi juga untuk bersaksi bagi Dia di dalam seluruh dimensi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Ya, selamat sore bagi saudara yang mengikuti studi Kristen Areopagus pada sore hari ini melalui live streaming. Hari ini kita akan membahas, dan hari Minggu ini dan 2 Sabtu yang akan datang, kita akan membahas mengenai vokasi atau panggilan. Kita lebih banyak bicara selama dari awal tahun itu lebih bersifat teologis, atau juga kadang-kadang kita lebih banyak melihat hal-hal yang terkait dengan sebuah pemaparan yang sifatnya ekspositoris. Kali ini saya mau ajak kita, atau kami akan mengajak saudara untuk melihat mengenai panggilan hidup saudara dan saya secara praktis. Dan oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk membahas hal ini. Saya kira ini menjadi satu tema yang cukup penting selama saya melayani, baik itu melayani jemaat umum maupun juga ketika saya diminta untuk masuk melayani mahasiswa. Ini menjadi sebuah tema yang menarik di antara para pekerja mahasiswa gitu. Mahasiswa kadang-kadang berpikir bahwa belajar itu bukan panggilan. Belajar itu hanya satu step untuk mempersiapkan dia masuk ke dalam panggilan. Hari ini saudara dan saya akan mencoba untuk melihat apakah belajar itu atau studi itu adalah persiapan masuk ke dalam panggilan Tuhan, atau memang itu adalah sebuah panggilan. Ibu rumah tangga misalnya, apakah itu bagian daripada panggilan Tuhan, atau itu kalau dia hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai wanita karir, lantas itu bukan sebuah pekerjaan misalnya. Kita seringkali menyempitkan pekerjaan itu hanya semata-mata sebagai kerja fisik seperti kita bekerja di kantor dan di berbagai tempat yang lain. Atau kadang-kadang saudara dan saya juga bisa melihat kegelisahan di dalam hati orang-orang tertentu yang berpikir, apakah tempat saya bekerja saat ini adalah bagian daripada panggilan saya gitu. Saya bekerja sebagai seorang ekonom, sebagai seorang katakanlah akuntan dan seterusnya. Apakah itu merupakan panggilan Tuhan bagi saya? Jangan-jangan saya salah ada di tempat ini. Nah, hari ini kita akan melakukan semacam overview dari beberapa bagian kitab suci dan juga beberapa penjelasan dari beberapa pemikir yang coba saya ambil supaya kemudian kita memahami panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini saya yakin akan sedikit memberi kelegaan karena panggilan kemudian mestinya dikaitkan dengan konteks hidup. Panggilan itu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang secara khusus saja, tetapi seluruh konteks hidup saudara dan saya. Maka mari kita mulai dengan mendefinisikan panggilan terlebih dahulu. Kita mencoba untuk mencari definisi panggilan bagi kita terkait dengan vokasi berkaitan dengan pekerjaan kita. Timothy Keller mengaitkan vokasi atau panggilan saudara dan saya terkait dengan studi kerja itu berkaitan dengan pekerjaan yang kita kerjakan oleh karena Allah memanggil kita. Jadi penekanan daripada istilah vokasi atau istilah panggilan itu adalah panggilan Allah bagi kita. Allah yang memanggil supaya saudara dan saya bekerja bagi Dia, bukan bagi kepentingan kita. Kadang-kadang orang kerja untuk isi perutnya. Mahasiswa belajar mempersiapkan diri supaya nanti bisa kerja lalu dapat uang untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya dia. Ketika saudara dan saya melihat studi dan kerja orang Kristen berkaitan dengan panggilan Allah, maka saudara dan saya akan melihat bahwa studi dan juga apa yang saudara dan saya sebut sebagai kerja itu merupakan panggilan Allah supaya kita melakukannya bagi Dia. Studi dan kerja yang saudara dan saya kerjakan itu pertama-tama bukan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai minat kita, keinginan-keinginan kita, dan aktualisasi diri kita. Tetapi sekali lagi, ini adalah panggilan. Namanya panggilan, vokasi itu menekankan bukan pertama-tama apa yang saya kerjakan, tetapi apa yang saya kerjakan bagi Dia yang memanggil. Dengan demikian, kita ketika berbicara mengenai panggilan, kita tidak sementara berbicara mengenai agenda kita. Ada orang yang belajar atau kerja, itu kan berkaitan dengan pertama agendanya dia. Karena saya mau punya banyak uang, saya pilih kerja yang bisa disebut sebagai tempat yang basah, yang memungkinkan saya untuk kerja, memungkinkan saya mendapatkan hasil yang paling maksimal dari segi keuangan untuk memenuhi keinginan saya.
Atau saya bekerja sesuai dengan minat dan bakat saya, sehingga semua yang terpendam itu bisa teraktualisasi dengan baik. Ada orang yang memilih studi, memilih kerja berdasarkan desakan daripada significant others. Significant others itu bisa bicara mengenai orang tua atau masyarakat, orang-orang yang dianggap signifikan, pamannya, kakeknya, dan seterusnya. Jadi dia mengerjakan sesuatu berdasarkan cita-cita keluarga besar. Kami semua adalah keluarga dokter. Maka kalau ada orang yang kemudian tidak jadi dokter, jadi pendeta, itu haram. Ya, pekerjaan yang terhormat dalam keluarga itu adalah dokter. Pekerjaan terhormat dalam keluarga itu adalah ekonom. Maka semua orang di dalam keluarga itu berjuang untuk menjadi ekonom, berjuang untuk menjadi dokter. Tetapi ketika saudara dan saya berbicara mengenai panggilan, saudara dan saya mesti ingat bahwa ini bukan panggilan dari keluarga, bukan panggilan daripada atau dorongan dari dalam diri saya untuk mengaktualisasikan segala sesuatu yang saya inginkan dan menjadi bakat saya, tetapi panggilan Allah bagi saudara dan saya. Saya bekerja di tempat di mana Allah mau. Saya studi di tempat di mana Allah menempatkan saya. Saudara, saya pakai istilah tempat dan di tempat, karena Ravi Zacharias waktu mendefinisikan panggilan, dia bilang begini: panggilan itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan, Tuhan yang panggil. Maka penekanan kepada tujuan yang di sini adalah penekanan kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Bukan tujuan saya berkaitan dengan studi atau pekerjaan yang saya pilih. Tujuan Allah dalam menempatkan Anda dalam hidup. Allah menempatkan kita pada konteks tertentu, pada tempat tertentu, dengan tugas-tugas tertentu. Jadi saudara dan saya bisa lihat di sini adalah belajar misalnya. Saya sebagai seorang mahasiswa, bisa juga sebagai seorang pendeta, seorang pekerja. Allah memanggil saya untuk menjadi pelajar hari ini. Allah memanggil saya untuk menjadi pekerja pada saat ini, berkaitan dengan apa? Dengan tujuan Allah, tujuan akhir yang Allah mau. Dan kita bisa bicara mengenai, misalnya ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya istilah gambar dan rupa Allah, penekanannya adalah relasi dengan Allah dan kemuliaan Allah. Maka kita bisa bilang bahwa tujuan Allah menempatkan saya pada konteks tertentu. Hari ini mungkin sebagai pelajar, hari ini mungkin sebagai pekerja, atau mungkin dua-duanya. Ada orang yang belajar sambil bekerja. Di dalam konteks itu kita dipanggil untuk makin lama, makin dekat dengan Allah, berelasi dengan Allah, dan kemudian mempermuliakan Dia. Saya belum sampai pada definisi panggilan, tetapi kalau saudara dan saya dipanggil oleh Allah, maka panggilan utama kita dan sama pada semua orang tanpa terkecuali adalah mempermuliakan Allah. Seringkali kita bilang saya dipanggil menjadi pendeta, saya dipanggil menjadi pengusaha, saya dipanggil menjadi ini dan itu. Sehingga kita berpikir bahwa panggilan itu sesempit itu. Tapi sebenarnya tidak. Dari penjelasannya Ravi Zacharias ini, saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah menempatkan saudara dan saya pada satu posisi, pada satu konteks, pada satu tugas, untuk satu tujuan utama, yaitu mempermuliakan Dia. Maka saya bisa katakan bahwa kalau kita ngomong panggilan saya apa? Panggilan saudara dan saya satu dan sama, yaitu mempermuliakan Allah. Meskipun konteks dan tempat di mana kita ada itu bisa berbeda-beda. Sekali lagi, panggilan kita sama, melayani Allah, mempermuliakan Allah di dalam konteks yang berbeda, di dalam tugas yang berbeda. Saya melayani di gereja, saudara melayani di tempat kerja. Mahasiswa, ya, bagi saya itu adalah sebuah pelayanan kepada Allah di kampus, pelayanan kepada Allah melalui proses belajar. Tetapi ini adalah sebuah panggilan yang Allah mau kita masuki supaya saudara dan saya mempermuliakan Dia di sana. Maka tujuan utama kita pertama-tama adalah kemuliaan Tuhan. Tujuan utama saudara dan saya pertama-tama itu bukan mencapai sesuatu yang saya inginkan, tetapi mencapai kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaannya Dia. Dengan demikian saya kira kita mulai mempersempit sedikit mengenai panggilan. Istilah panggilan berarti saya dipanggil oleh Allah untuk datang kepada Dia, lalu kemudian saya mempermuliakan Dia. Inilah panggilan kita. Dan sekali lagi panggilan ini sama, meskipun konteksnya adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat dari penjelasan Ravi Zacharias, kemudian dia bilang ini harus dikerjakan dengan apa yang disebut sebagai komitmen yang penuh. Nah, untuk itu saya kira perlu juga kita pertimbangkan orang yang ketiga, Os Guinness. Waktu dia menjelaskan mengenai panggilan, Os Guinness dia bilang begini, panggilan adalah kebenaran, fakta, bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya. Sekali lagi, panggilan adalah fakta bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya. Artinya, kalau saudara dan saya masuk ke dalam satu pekerjaan, masuk ke dalam studi apapun, kita bisa lihat itu sebagai panggilan Tuhan kok, gak ada masalah.
Tetapi kalau saudara dan saya masuk ke dalam pekerjaan tertentu, kita melakukan studi tertentu, lalu dalam kerja dan dalam studi itu kita rasa kok makin lama makin jauh dari Tuhan. Bukannya makin bertumbuh, tetapi pertumbuhan spiritual saya justru semakin ditekan. Saya tidak berkembang secara spiritual, atau saya mengalami stagnansi secara spiritual. Relasi saya dengan Tuhan justru tersingkirkan. Dulu saya masih punya keleluasaan untuk melayani Tuhan, memberi diri saya untuk kemudian melayani Tuhan. Sekarang sudah nggak bisa sama sekali, karena saya harus berkonsentrasi pada pekerjaan ini. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, cuma dua kemungkinan. Pertama, saudara dan saya ada di tempat yang salah. Mungkin itu bukan tempat yang Allah mau bagi saudara dan saya. Allah lebih baik taruh saudara dan saya di tengah serigala, tapi kita mengalami pertumbuhan spiritual, daripada dia taruh kita di tengah domba dan kita mengalami stagnansi di situ. Itu tidak mungkin. Yang namanya panggilan, dari penjelasan orang yang bernama Os Guinness, yang namanya panggilan selalu merupakan ini, panggilan untuk membuat saudara dan saya makin lama makin dekat kepada dia. Maka evaluasilah setelah kita studi, setelah kita bekerja, makin dekat atau makin jauh. Kalau makin jauh, maka kemungkinan pertama saudara dan saya salah tempat. Tapi ada kemungkinan yang kedua, saudara dan saya ada di tempat yang benar, di konteks yang memang Tuhan mau saudara dan saya ada di situ, tetapi saudara dan saya masuk ke dalam tempat, konteks dan tugas yang benar dengan cara pikir dan motivasi yang salah. Ini bisa terjadi. Sehingga kita masuk di tempat memang Tuhan mau kita ada di situ, tapi kita tidak bertumbuh, kita bukannya membuat kemuliaan Allah nampak di situ, tapi kita menjadi orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan di situ. Secara prinsip nggak ada tempat ya yang dilarang oleh Tuhan bagi saudara dan saya untuk dimasuki dan kita bekerja di situ. Di dalam perjanjian baru, salah satu yang saudara dan saya tahu itu dibenci oleh orang Yahudi itu adalah pemungut cukai. Pekerjaan sebagai pemungut cukai. Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang tak boleh dimasuki orang Yahudi. Tetapi waktu mereka bertobat, mereka tanya sama Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis nggak bilang berhenti jadi pemungut cukai, tapi dia bilang jangan pungut lebih dari yang seharusnya. Jadi mereka adalah orang-orang Yahudi, bekerja sebagai pemungut cukai, tetapi mereka bekerja, mungkin itu bukan tempat mereka, atau mungkin memang Tuhan mau mereka menjadi pemungut cukai, sehingga orang seperti Sakeus habis bertobat, dia bukannya berhenti, tetapi saudara dan saya bisa mengasumsikan dia kembali pada posisi yang sebelumnya sebagai pemungut cukai. Tetapi dia mengerjakan tugasnya dengan benar. Di dalam konteks itu dia mempermuliakan Allah dan kemudian dia bertumbuh di sana secara spiritual. Tapi kalau ini tidak terjadi, ya saudara dan saya bisa pikir dua kemungkinan. Salah tempat, atau tempat yang benar cuman kita masuki dengan motivasi yang salah. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita untuk mempermuliakan dia di sana, atau kita lupa bahwa yang Allah inginkan adalah saudara dan saya itu bersekutu dengan dia, makin dekat dengan dia. Maka saya kira kita tidak perlu mempersoalkan sekarang apa yang tempat yang sementara saudara ada. Apakah itu tempat belajar? Entah belajar apa saja, asal itu bukan belajar mencuri misalnya, bukan belajar korupsi, bukan belajar sesuatu yang jahat, gak ada masalah dengan itu. Saudara boleh menikmati itu, saudara boleh kemudian merasa dalam tanda petik puas dengan prestasi yang didapatkan di sana. Saudara boleh kerja apa saja, asal itu bukan mencuri. Silahkan kerjakan itu. Tetapi apakah semua ini membawa kita makin lama makin dekat dengan Tuhan, atau kita makin lama makin jauh daripada Tuhan? Oleh karena itu saya kira saya perlu menggarisbawahi kata kebenaran bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya, sehingga seluruh keberadaan kita di tempat yang Allah tempatkan, segala sesuatu yang kita lakukan dan segala sesuatu yang kita miliki di tempat itu diinvestasikan, dipersiapkan sebagai sebuah pengabdian. Istilah pengabdian saudara saya bisa terjemahkan itu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Saya sebagai pendeta ya, saya sementara beribadah dalam tugas saya sebagai seorang pendeta. Waktu saya pergi ke kampus dan saya kuliah, saya menulis tugas akhir saya sementara beribadah kepada Allah dengan menginvestasikan waktu saya, menginvestasikan pikiran saya, tenaga saya untuk membaca, mencerna dan kemudian menuliskan sesuatu. Itu harus diinvestasikan sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah pengabdian kepada Allah. Ini berarti saudara dan saya masuk ke tempat itu dengan motivasi yang benar, dengan sebuah kesadaran yang benar. Kalau kita masuk ke sana tanpa kesadaran sedemikian, mungkin saja tempatnya benar, cara pikir dan kemudian motivasinya salah. Dan kemudian orang yang bernama
siapa Osgenes itu kemudian mengaitkan juga panggilan dengan respon. Yang namanya panggilan itu harusnya ada yang namanya respon. Jadi saudara bisa lihat sekarang panggilan itu bisa mencakup segala sesuatu, semua konteks, semua posisi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada lagi urusan sakral dan sekuler. Saya kira ini adalah hal-hal yang saya ulang berkali-kali dari mimbar di tempat ini, bahwa bagi kita tidak ada sakral dan sekuler. Bagi saudara dan saya semua sakral. Pekerjaan sebagai pendeta itu sakral, pekerjaan sebagai seorang ekonom itu sakral, pekerjaan sebagai seorang orang pegawai bank misalnya itu adalah pekerjaan yang sakral. Semua sakral karena kita mau kerjakan itu sebagai sebuah pengabdian kepada Allah, sebuah ibadah kepada Allah. Mahasiswa sementara mengerjakan tugas yang sakral, Allah menempatkan dia di situ supaya dia kemudian bisa mempermuliakan Allah. Dengan demikian kita bisa lihat sekali lagi pekerjaan fisik yang saudara dan saya kerjakan di bidang masing-masing, studi yang saudara dan saya kerjakan, itu adalah bagian daripada panggilan Tuhan. Maka saya coba untuk memikirkan sebuah definisi lah. Saya mencoba untuk mendefinisikan itu. Apa itu panggilan Allah bagi saudara dan saya? Panggilan Allah, saudara dan saya bisa definisikan sebagai tindakan Allah. Sekali lagi, ini adalah tindakan Allah. Di dalam kedaulatannya dia, di dalam pemikiran dia yang bijaksana. Tindakannya untuk menempatkan kita sebagai orang percaya pada berbagai konteks. Saya tidak percaya bahwa saudara dan saya itu punya banyak panggilan. Saya percaya saudara dan saya punya satu panggilan. Kalau gambar itu, ya kita punya panggilan yang ada di tengah sebagai poros itu. Panggilan untuk mengenal kehendak Allah dan mempermuliakan Allah. Semua kita punya panggilan yang sama. Tetapi yang namanya panggilan itu menempatkan saudara dan saya dalam banyak konteks. Maka kita tidak akan dipanggil oleh Tuhan hanya untuk menduduki satu posisi tertentu, satu konteks tertentu. Tidak mungkin. Setiap individu di dalam kekristenan itu ditempatkan oleh Allah. Saya pakai istilah berbagai konteks. Artinya ini adalah sebuah panggilan yang sifatnya multidimensional. Panggilan saya itu satu, yaitu memperhatikan kehendak Allah dan mempermuliakan Allah. Tetapi pada saat yang sama saya bisa ada di dalam keluarga. Di dalam keluarga saya adalah papa, saya adalah suami, saya adalah kepala keluarga. Itu adalah panggilan saya di hari yang sama. Hari ini saya adalah seorang kepala keluarga, seorang suami, papa. Di dalam pelayanan di gereja, saya adalah seorang pendeta. Penatua pendeta kalau di dalam konteks kita GRI kita menyebutnya itu. Di dalam masyarakat saya anggota masyarakat. Saudara bisa lihat bahwa ada satu panggilan cuman yang di tengah. Tetapi panggilan ini bersifat multidimensional. Panggilan ini menempatkan saudara dan saya satu individu di dalam konteks yang berbeda-beda. Hari ini saya juga adalah seorang mahasiswa. Hari ini saya adalah seorang warga negara yang mau tidak mau terlibat di dalam politik. Hari ini saya juga harus menata keuangan di dalam keluarga atau keuangan saya secara personal. Tapi segala bidang hidup yang Allah tempatkan kita hidupi, ya itu adalah konteks yang Tuhan berikan. Nanti waktu sudah mau bagian akhir, saya akan ajak saudara untuk lihat bahwa bahkan istirahat pun itu bagian daripada keseluruhan panggilan. Allah memanggil saudara dan saya untuk rehat sejenak, beristirahat sejenak. Sehingga bahkan waktu saudara beristirahat, saya sebagai seorang pekerja misalnya mau beristirahat ya, atau mau rekreasi ya, kita punya pilihan-pilihan itu loh. Mau rekreasi apa? Bagaimana saya menggunakan waktu untuk beristirahat itu mesti mempertimbangkan dimensi yang di tengah itu, kehendak Allah dan kemuliaan Allah. Apakah saya pola istirahat yang saya ambil ini kemudian mempermuliakan Allah atau tidak? Pernah ada yang tanya sama saya, saya suka tinju ya, kalau saya kerja hari Senin sampai Jumat, lalu hari Minggu itu saya pergi latihan tinju, masalah enggak? Saya bilang enggak ada masalah. Tapi saya ikut setiap Sabtu latihan, lalu hari Minggu kan Senin kerja, hari Minggu saya ikut pertandingan tinju, bagaimana? Saya bilang kalau latihan tinju, latihan bela diri saya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu ikut pertandingan kayak begitu, apakah iya Senin cukup fit untuk kemudian bisa bekerja sebagaimana seharusnya? Jadi pilihan itu menentukan. Kita mempertimbangkan secara rasional, mempertimbangkan secara spiritual, supaya saya bahkan ketika beristirahat, istirahat itu pada akhirnya mempersiapkan saya untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena panggilan saya adalah untuk mempermuliakan Allah. Maka kalau saudara tanya, Tama apa itu panggilan Tuhan? Ya saya mendefinisikan di sana tindakan Allah untuk menempatkan orang percaya pada berbagai konteks. Dan saudara bisa menyebut semua tempat itu sebagai konteks juga pada saat yang sama untuk bertumbuh. Kalau saya tidak bertumbuh di dalam konteks kerja saya, di dalam konteks studi saya, maka ada dua kemungkinan itu. Salah tempat atau
salah motivasi, salah cara pikir waktu memasuki konteks yang Tuhan siapkan. Dengan demikian, saudara, kita tuh tidak bisa bilang, saya tidak tahu panggilan Tuhan bagi saya apa. Sekali lagi, saudara tidak boleh bilang bahwa saudara tidak tahu panggilan Tuhan bagi saudara. Itu sesuatu yang memalukan. Panggilan Tuhan bagi saudara dan saya jelas, mempermuliakan dia, menyesuaikan diri dengan dia di dalam tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu mungkin saudara tanya, tapi kan apakah tempat yang saya miliki hari ini, yang saya punya hari ini adalah bagian daripada panggilan Tuhan? Pasti, tidak mungkin tidak. Sekali lagi, karena tidak ada yang kebetulan, maka tempat yang saudara masuki hari ini, tempat kerja saudara adalah bagian daripada panggilan Tuhan. Kecuali kalau Tuhan ajak saudara pindah. Dengan pemuda saya sering bilang, panggilan itu kayak stasiun. Kita dari satu stasiun menuju ke tempat stasiun yang lain. Hari ini saya melayani sebagai mahasiswa, melayani Tuhan sebagai mahasiswa, besok sebagai pekerja, mungkin di kantor A, tetapi dalam beberapa tahun kemudian Tuhan pimpin saya untuk bergeser ke tempat yang lain. Hari ini saya ngajar di STTRI, mungkin saja satu saat Tuhan bisa bilang, enggak, kamu enggak di situ lagi, kamu harus mengajar di STT yang lain atau ke tempat yang lain, ya bisa saja. Tetapi semua itu saudara dan saya bisa kaitkan dengan yang namanya panggilan Allah. Jadi panggilan itu tidak terbatas, sekali lagi tidak terbatas hanya pada satu konteks. Jadi seringkali mahasiswa itu bergumul, apakah saya punya studi ini cocok dengan panggilan saya atau tidak? Studi apa yang gak cocok dengan panggilan Allah? Kalau panggilan Allah itu adalah mempermuliakan Allah, saya percaya semua studi itu kemudian cocok dengan apa yang disebut sebagai panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Pekerjaan saya hari ini apakah cocok dengan panggilan Allah atau tidak? Ya, kalau Allah tempatkan saudara di situ dalam kedaulatannya, tidak ada yang kebetulan. Ya sudah, berarti Allah mau saudara mempermuliakan dia di situ. Itu panggilan Allah bagi saudara per hari ini. Kalau besok pindah, ya tempat yang baru itulah konteks yang Allah tempatkan untuk mempermuliakan Allah. Jadi nggak ada orang di dalam dunia ini yang nggak kenal panggilan harusnya. Kita merasa tidak tahu panggilan karena kita salah memahami apa yang disebut sebagai panggilan. Kita merasa bahwa panggilan Tuhan itu menjadi ekonom, jadi dokter atau jadi pendeta. Saya kira enggak. Itu hanya konteks yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Konteks bisa beda, panggilannya sama, mempermuliakan Allah. Dan di dalam semua konteks ada tuntutan ini, bertumbuh. Tadi Osgines bilang makin lama makin dekat dengan Tuhan. Apa itu makin dekat dengan Tuhan? Bertumbuh berarti makin serupa dengan Kristus. Makin dekat dengan dia, berarti saya menjadi makin serupa dengan dia. Maka di dalam semua konteks ya, di dalam semua tempat, posisi, di tempat saudara dan saya bisa ada di tempat yang sama, menduduki posisi yang berbeda. Kita ada di dalam gereja ini, posisi kita beda-beda. Saya pendeta, ada Pak Adolf pengurus, ada yang lain jemaat, ada yang merupakan aktivis, ada yang berbagai macam posisi yang saudara dan saya bisa tempati. Kita ada di tempat yang sama, posisi kita berbeda. Kita ada di dalam konteks yang sama, kita punya tanggung jawab beda-beda. Tapi itu bagian daripada panggilan Tuhan. Di satu tempat, satu posisi yang berbeda. Belum lagi saudara dan saya bicara mengenai kehidupan yang lebih luas. Kita mesti bertumbuh di dalam semua posisi. Kita mesti bertumbuh di dalam semua tanggung jawab yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Dan saya tulis di situ. Panggilan berkaitan dengan bukan hanya supaya kita bertumbuh, tetapi supaya kita bisa mengabdi kepada Allah. Panggilan berarti panggilan untuk beribadah. Saudara boleh baca di dalam Alkitab, semua panggilan Allah itu untuk supaya saudara dan saya keluar dari tempat kita, berjumpa dengan dia. Saya pakai mengandaikan ini dengan kata bertumbuh, lalu saudara dan saya beribadah, mengarahkan seluruh hidup, seluruh potensi kita di tempat kerja kita, untuk apa? Untuk mempermuliakan dia. Oleh karena itu, maka saya percaya bahwa dimanapun saudara ada hari ini, meskipun itu tempat tidak menyenangkan, mungkin itu tempat sepertinya kotor, tapi saudara harus memberi yang terbaik. Sekali lagi, saudara harus kasih yang terbaik, bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun. Martin Luther King, itu dia pernah kasih satu contoh, dia bilang, kalau saya bekerja sebagai seorang tukang sapu, saya harus menjadi seorang tukang sapu yang mengerjakan tugas paling sempurna, sehingga satu saat kalau saya mati, malaikat yang menjemput saya dan manusia yang melihat saya kerja sadar bahwa di dalam dunia ini, di tempat ini, di jalanan di tempat saya menyapu ini, pernah ada seorang tukang sapu yang mengerjakan tugasnya secara sempurna. Ada seorang pendeta waktu dia ngomong, dia bilang, kalau Yesus Kristus datang kedua kali pas saya lagi main sepak bola, saya nggak akan lari ke gereja. Saya akan menuntaskan pertandingan sepak bola itu sebagai seorang yang bermain dengan sangat baik. Ini yang disebut sebagai ibadah. Kadang-kadang kita pikir ya kalau pendeta, kalau lagi main bola itu contohnya kan, lagi main bola Tuhan Yesus datang, nafiri bunyi, wah dia harus lari-lari ke gereja, ini munafik itu.
Kalau dia sementara berrekreasi dengan main sepak bola, ya dia harus menuntaskan permainan sepak bola itu dengan yang terbaik yang dia punya. Saya pilih istilah bermain sepak bola karena bagi kita kadang-kadang itu sesuatu yang tidak penting. Maka panggilan berkaitan dengan konteks, berkaitan dengan pertumbuhan, dan berkaitan dengan ibadah saudara dan saya kepada Allah. Mengarahkan tempat yang saudara dan saya duduki, posisi yang saudara dan saya duduki untuk apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Dengan demikian kerajaan Allah ada di mana-mana. Kristus ada, raja kerajaan Allah itu ada di sorga, namun kerajaan Allah itu hadir bagi dunia di mana-mana melalui saudara dan saya. Maka kita mulai dengan definisi kerja. Belajar itu kerja, mahasiswa bekerja. Orang yang ada di bidang masing-masing bekerja, betul-betul sebagaimana yang didefinisikan hari ini. Bekerja berkaitan dengan menghasilkan uang, itu pun kerja. Mengapa? Karena saya percaya bahwa Alkitab mengindikasikan dua kategori kerja. Pertama, kategori kerja yang disebut sebagai kerja secara fisik. Kalau saudara lihat zaman dulu, itu banyak atau bahkan sampai sekarang ada orang mengkategorikan belajar itu tidak dikategorikan sebagai kerja. Maka kalau ada orang belajar kita sering bilang malas. Kalau ada satu anak itu belajar, jamnya habis untuk belajar, kemudian kita akan bilang ini anak malas sih belajar. Kerjaannya cuma baca aja. Nah, kalau dia baca, lalu kemudian dia tidak pernah kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya, memang ini keterlaluan, ini malas. Tetapi sebenarnya orang yang sementara belajar itu saudara tidak bisa sebut sebagai seorang pemalas. Karena saya yakin membaca, mencerna dengan akal budi itu lebih repot. Sekali lagi lebih repot daripada saudara dan saya mengerjakan beberapa hal secara praktis. Saya tidak bilang bahwa semua kerja fisik itu ringan. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang saudara dan saya bisa sebut lebih ringan daripada kerja akal budi kita secara intelektual waktu belajar. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa orang yang baca itu nggak ada kerjaan. Atau orang malas, tidak ada kerjaan. Baca aja kerjanya. Saudara ketemu pendeta membaca, itu pendeta, kalau tiap hari saya lihat baca aja. Kunjungan paling berapa keluarga. Jadi saudara mau dia kunjungan dari pagi sampai malam gak pernah baca. Nanti saudara rasakan efeknya hari Minggu waktu dia khotbah. Harusnya ada semacam keseimbangan di sana. Dia kerja fisik, dia mengunjungi jemaat misalnya, tetapi dia juga harus belajar dan membaca. Maka kita harus meninggalkan nanti saya akan jelaskan juga apa tradisi untuk melihat orang yang belajar itu sebagai orang yang tidak kerja. Sebaliknya kadang-kadang ada orang bilang kerja fisik itu sesuatu yang bagus, jadi kita sudah kerja, sudah jadi ini dan itu, tetapi kemudian saudara dan saya mulai bagi lagi kasta pekerjaan itu ya. Atau tanpa sadar malah kita lihat pekerjaan orang-orang yang kurang berkaitan dengan fisik. Mereka jadi manajer yang cuma memimpin, mengatur orang lain, itu menjadi pekerjaan yang lebih mulia daripada anak buah yang diatur oleh bosnya. Sehingga kita semua rame-rame mau jadi manajer supaya kita hanya berpikir dan kemudian atur orang lain. Saya kira ini masalah. Dan kita perlu menyelesaikan masalah ini. Alkitab memberikan kita dua indikasi mengenai dua macam pekerjaan yang seringkali kemudian dipertentangkan oleh manusia atau bahkan itu adalah orang percaya. Yang pertama adalah via activa. Jadi saya membedakan dua. Ada via activa berkaitan dengan kerja fisik yang saudara dan saya kerjakan. Yang kedua adalah via contemplativa. Via contemplativa, saya pinjam dua istilah ini. Kalau dari Hannah Arendt menggunakan istilah vita sebenarnya, vita activa, vita contemplativa. Vita activa berkaitan dengan kerja fisik, pekerjaan yang saudara tempati hari ini. Vita contemplativa itu berkaitan dengan proses berpikir, proses belajar. Para filsuf melakukan ini. Saudara perhatikan kalau filsuf, terutama filsuf-filsuf modern menuju ke belakang itu sampai dengan masa Yunani, umumnya mereka adalah orang-orang kaya yang tidak lagi banyak memperhatikan kehidupannya dan mereka hanya berpikir semata-mata. Oleh karena itu pada zaman Yunani pekerjaan para filsuf dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Plato bilang seorang yang seharusnya menjadi pemerintah atau raja itu harusnya seorang filsuf. Karena dia adalah seorang pemikir. Lalu kemudian mereka percaya bahwa dewa dewi itu adalah pribadi-pribadi yang pekerjaan paling mulianya adalah berpikir. Jadi orang kerja fisik itu dianggap budak, orang berpikir itu dianggap sebagai orang merdeka, orang-orang yang hebat lah gitu. Nah, saudara, ketika saudara dan saya lihat di dalam Alkitab, orang Kristen juga bisa terjebak di dalam dualisme. Via contemplativa dan via activa, lalu kemudian kita pikir bahwa via contemplativa itu lebih penting. Salah satu teks yang paling sering digunakan adalah teks Maria dan Marta. Dua saudara itu menyambut Yesus di rumahnya.
Yang satu duduk di kaki Yesus lalu kemudian Yesus mengajar, yang satu lagi di mana? Yang satu lagi sibuk melayani Tuhan Yesus. Lalu waktu dia lelah, kemudian dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruh saudaraku itu supaya dia bekerja bersama-sama dengan saya untuk melayani orang sebegini banyak. Masa saya kerja, lalu kemudian dia duduk di situ? Lalu Tuhan Yesus bilang, dia sudah memilih apa yang tepat. Sehingga lalu orang Kristen bilang, berarti via kontemplativa, belajar, duduk di kaki Yesus itu lebih penting daripada kerja fisik. Kita turunan orang-orang reform ini kayaknya kayak begini nih. Kita berpikir bahwa sikap kontemplasi itu sesuatu yang paling penting. Belajar, memperkembangkan pikiran dan akal budi kita. Tetapi kita perlu memahami teks ini dengan benar. Yang Yesus tolak di sana itu bukan kerja fisik. Sekali lagi, yang Yesus tolak bukan kerja fisik. Yang Yesus tolak adalah kerja fisik demi diri atau gengsi. Kenapa perempuan ini tidak mau duduk di kaki Yesus dan kemudian belajar? Karena pada masa itu, orang yang tuan rumah kalau tamu lapar itu sesuatu yang memalukan. Maka begitu Tuhan Yesus datang, itu cuma 13 orang, saudara-saudara perhatikan ya. Cuma 13 orang, 12 murid tambah Tuhan Yesus. Jadi 2 perempuan ini, kalaupun ada Lazarus ada, berarti 2 perempuan tambah 1 laki-laki, itu melayani 13 orang. Lalu kemudian katakanlah Lazarus karena dia laki-laki, dia duduk bercakap-cakap dengan Yesus, ditambah dengan saudari perempuan yang satu duduk di kaki Yesus mendengar Yesus, berarti 15 orang. Jadi satu perempuan ini melayani 15 orang dan dia marah gitu. Kalau ini 13 orang lapar, apa kata dunia? Apa kata masyarakat? Masyarakat akan mempermalukan saya, akan mempermalukan Lazarus dan mempermalukan dia yang duduk di kaki Yesus itu. Jadi sebenarnya yang dia lakukan bukan mau layani 13 orang ini, termasuk mau layani Yesus, enggak. Dia melakukan itu bukan demi Yesus. Dia bekerja demi menjaga gengsi keluarganya, menjaga harga diri keluarganya. Ini yang dikecam oleh Yesus Kristus. Jadi saudara saya jangan melihat menafsirkan itu sebagai Yesus bilang duduk di kaki lebih tepat. Kenapa? Karena perempuan yang sama. Saudara baca kelanjutannya di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Perempuan yang sama. Waktu Yesus datang, dan kali ini bukan cuma 13. Setelah Lazarus bangkit, ada banyak orang dari Yerusalem datang. Rumah itu penuh. Perempuan yang sama, kerja fisik. Dia tidak duduk di kaki Yesus. Dan Yesus tidak komplain. Kenapa? Dia melakukan itu dengan sukacita. Waktu layani 13, dia punya hati itu begitu panas. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan untuk Yesus. Tetapi begitu sudah banyak orang, satu kampung datang, duduk di situ, dia kerja, kasih makan mereka semua, dia nggak komplain. Dan saudara tidak menemukan Yesus menegur dia. Maka saudara perlu memperhatikan bahwa yang dikecam oleh Yesus bukan kerja fisik. Yesus tidak bilang duduk merenungkan firman Tuhan lebih penting daripada kerja fisik. Bukan itu. Selain itu Alkitab juga positif terhadap kerja-kerja fisik. Saudara mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Waktu saya bilang kerja fisik ya pekerjaannya Bapak Ibu lah. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. Saudara akan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan sehari-hari. Tetapi sekarang setelah Timotius 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 12. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saudara lihat ya, ada ajaran yang kamu terima dari kami, ini via kontemplativa, tetapi juga berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ada orang menjauhkan diri dari dua hal ini atau salah satu dari dua hal ini, jangan mau dekat-dekat sama dia. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudara mesti ingat, Paulus adalah seorang pembuat tenda. Itu pekerjaan fisik. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Paulus seorang pemikir, tapi dia juga seorang pekerja. Maka dia bilang, saya mau menjadi teladan bagi kamu. Saudara lihat, via kontemplativa,
berkontemplasi, belajar, itu diseimbangkan oleh Paulus dengan bekerja. Dia, kami nggak makan percuma dari kamu. Kami kerja, baru kami makan. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Paulus sementara mendorong orang untuk mengerjakan tanggung jawabnya, bekerja secara fisik. Kalau saudara menemukan orang Kristen bilang, yang paling penting itu baca firman Tuhan, renungan, belajar, lebih daripada kerja fisik. Ini cara pikirnya platonistik ini. Ini cara pikir filsafat Yunani. Ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak menempatkan via kontemplativa, berpikir pada posisi yang lebih mulia daripada bekerja secara fisik. Kita tidak melihat pekerjaan fisik itu sebagai pekerjaan seorang budak. Tetapi juga pada saat yang sama kita seringkali menemukan kecenderungan yang berbeda. Ada orang lihat, oh mahasiswa itu belum jadilah. Baru cuman dia cuman belajar, baru mahasiswa, belum jadi apa-apa. Bukan apa-apa dia. Kenapa? Karena saudara dan saya berpikir bahwa yang namanya kerja itu ya kerja fisik. Jadi menduduki posisi tertentu atau begini, kita sering mengandaikan kerja itu sebagai menghasilkan uang. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan uang itulah kerja. Kalau belajar kan keluar uang tuh. Jadi orang tua pikir ini anak belum kerja. Kasihan itu anak. Dia sudah kerja capek-capek, kita bilang belum kerja hanya gara-gara dia belum menghasilkan uang. Maka saudara mendefinisikan kerja berdasarkan penghasilan. Saudara mendefinisikan kerja berdasarkan uang. Alkitab tidak bilang demikian. Alkitab bilang bahwa via kontemplativa itu bagian dari kerja. Berpikir atau belajar bukan ekspresi kemalasan. Tadi saya bilang kecuali orang berpikir tiap hari kerjanya mikir aja, tidak pernah kerja. Ini yang jadi masalah. Kalau saudara lihat di perdebatan hamba-hamba Tuhan, ada yang bilang, oh itu para teolog itu tinggal di Menara Gading. Mereka bukan praktisi sih. Seharusnya yang teolog-teolog juga bisa bilang, ya mereka juga terlalu goblok sih. Tiap hari duduk di lapangan aja, gak pernah naik ke atas Menara Gading sini untuk belajar. Seharusnya kemudian seimbang gak? Orang-orang yang maki-maki para teolog yang katanya duduk di Menara Gading, biasanya orang yang jarang naik ke Menara Gading. Kalau dia pernah naik ke Menara Gading, dia akan tahu keindahan Menara Gading. Lalu waktu dia turun, dia tetap merindukan Menara Gading. Kalau orang yang tidak pernah merindukan Menara Gading adalah orang yang selalu ada di bawah, nggak pernah naik ke Menara Gading. Ini mengerikan. Kalau saya jadi bapak ibu, saya nggak akan mau belajar dari seorang pendeta yang tiap hari hanya ada di tanah dan tidak pernah naik Menara Gading. Tapi kalau saya juga jadi jemaat, saya juga nggak mau dilayani oleh orang yang tiap hari duduk di Menara Gading dan tidak tahu pergumulan saya di bawah tanah. Seharusnya ada dua keseimbangan ini. Sama. Waktu saudara lihat seorang mahasiswa, hargailah dia karena dia sementara bekerja. Nanti saya akan ajak saudara untuk lihat bahwa secara prinsip belajar itu adalah sebuah proses yang sangat penting yang nggak boleh nggak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu mengecam saudara dan saya bekerja tanpa mempertimbangkan kebenaran dan kemuliaan Allah. Bukankah saudara itu berarti saudara dan saya harus belajar dan berpikir mengenai kebenaran? Saudara tidak bisa loh kerja di bidang masing-masing, kerja asal-asalan. Misalnya Pak Rudi pergi dan mengaudit sebuah perusahaan, kan nggak bisa asal-asalan kan? Ya sudahlah, pokoknya tulis aja lalu pulang, yang penting dibayar, kan nggak begitu. Itu mengandaikan Pak Rudi punya keahlian, mengembangkan keahlian untuk melakukan audit. Seorang dokter gak bisa kemudian setelah jadi dokter gak pernah belajar lagi. Siapa aja datang pokoknya jalan keluar cuma satu, suntik. Zaman dulu kalau saya masih kecil itu kan cuma tahu kalau batuk pokoknya suntik. Pokoknya suntik, dan suntiknya kalau di sini gak sembuh mesti di pantat. Ini kan sembuh bukan gara-gara obat tapi gara-gara sugesti. Pokoknya ada jarum aja di pantat gitu. Itu kan bermasalah itu. Tetapi seorang dokter, dia harus belajar sehingga kalau dia belajar dengan baik, maka dia bisa bertindak dengan benar. Gejala A, obatnya A. Gejala B, obatnya B. Dia nggak bisa, pokoknya semua paracetamol. Saudara tidak akan datang ke dokter yang model kayak begitu. Setiap kali kita datang ke dia, kasihnya STM melulu. Akhirnya kita tidur. Saudara nggak akan lakukan itu, bukan? Kenapa? Karena saudara mengandaikan ini orang nggak belajar ini, dia nggak tahu apa-apa. Itu berarti melakukan sebuah tugas, harus saudara dan saya juga pertimbangkan apa yang disebut sebagai kebenaran. Nanti kita lihat lagi apa itu kebenaran dalam konteks panggilan saudara dan saya. Tetapi belajar adalah sebuah persoalan yang serius. Maka mahasiswa belajarlah serius, karena itu investasi paling besar bagi saudara untuk nanti menggenapi melakukan pekerjaan saudara. Sementara saudara yang bekerja, belajarlah.
Kadang-kadang kita bilang saya sudah banyak kerja, nggak punya waktu lagi untuk belajar. Ini mengerikan. Kenapa? Karena kalau saudara sudah bekerja dan tidak punya waktu untuk belajar, sekali lagi jangan-jangan itu bukan panggilan. Saudara ada di situ untuk isi perut. Saudara menghina pekerjaan yang Tuhan kasih. Kita merendahkan pekerjaan itu hanya untuk semata-mata isi perut. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara nggak boleh berhenti belajar. Saudara harus terus belajar terkait dengan bidang itu, supaya bidang itu berkembang dan kemuliaan Allah nyata di situ. Bagaimana mungkin saudara menempati sebuah tempat tanpa mempelajari tempat di mana saudara ada? Saya mau kasih ingat saudara ya, bahkan binatang saja, binatang itu yang namanya serigala dan seterusnya, saudara taruh di satu hutan, pekerjaan pertamanya adalah dia mengobservasi di mana air, di mana tempat makan, itu binatang. Lalu manusia gambar rupa Allah punya akal budi, ditempatkan di satu tempat, dia tidak lakukan observasi, nggak belajar bagaimana mengembangkan tempat itu dan bertahan hidup di tempat itu. Apa bedanya manusia dengan binatang? Sama-sama kerja hanya untuk makan. Tidak, saudara kerja bukan hanya untuk makan. Saudara kerja untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita ditempatkan di situ untuk mengembangkan tempat di mana Tuhan berikan, maka mau tidak mau, saudara perlu belajar. Maka via aktiva dan via kontemplativa harus berjalan bersama-sama. Saya kira Alkitab mengindikasikan dua kategori kerja ini. Dan dua-duanya sama-sama mulia. Mahasiswa, lihatlah proses belajar sebagai proses yang mulia. Pekerja, lihatlah pekerjaan ini sebagai sesuatu yang mulia, yang Allah percayakan. Di dalam proses penciptaan ya, saudara, yang namanya mencipta. Saya percaya ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melewati dua proses ini. Pertama, Allah berpikir via kontemplativa dan Allah bertindak. Misalnya, saudara saya catat di situ Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu ada demi kemuliaan Allah. Artinya Allah punya tujuan. Sebelum mencipta, Allah sudah punya tujuan di dalam proses penciptaan. Apa itu? Ya kemuliaannya. Setelah itu baru kemudian dia berfirman. Dia melakukan aktivitas penciptaan. Mencipta hari pertama sampai hari ke-6, menata. Hari pertama sampai hari ke-6. Sehingga saudara bisa lihat, kalau saudara lihat penggambaran dari hari pertama sampai hari ke-6, saudara menemukan Allah mencipta, kemudian Allah menata. Allah mencipta, Allah menata. Allah mengambil tanah membentuk manusia, mengambil rusuk membentuk manusia. Bahkan di situ dikatakan Allah membuat taman. Allah melakukan sebuah pekerjaan yang terlihat begitu kecil, begitu enteng. Tetapi itu membutuhkan apa yang disebut sebagai desain. Sehingga saya percaya bahwa rencana desain itu diandaikan di dalam proses mencipta. Allah melakukan dua proses ini. Bagaimana dengan manusia? Mandat budaya itu melibatkan dua proses. Mandat budaya itu bukan hanya sekedar kerja. Kadang-kadang kita pikir saya melakukan mandat budaya dengan menjadi politisi. Kalau saudara menjadi politisi yang tidak pernah belajar untuk tahu bagaimana menjadi politisi yang benar di bidang politik, itu bukan mandat budaya. Itu isi perut. Tetapi kalau saudara dan saya bilang itu adalah mandat budaya, saudara akan menemukan bahwa pelaksanaan mandat budaya adalah panggilan Allah bagi saudara dan saya untuk mengekspresikan gambar dan rupa pencipta di dalam diri saudara dan saya. Istilah culture ketika Richard Niebuhr mendefinisikannya, dia bilang begini, kebudayaan atau budaya itu adalah totalitas aktivitas manusia dan hasil-hasilnya. Aktivitas manusia masuk dalam dua kategori. Pertama, aktivitas fisik. Tetapi sebelum dia beraktivitas secara fisik, itu aktivitas berpikir. Ini sederhana ya Bapak Ibu. Seorang seniman misalnya, kalau dia mau bikin lukisan atau seorang pelukis, waktu dia mau bikin lukisan, sebelum dia melukis, dia harus berpikir apa yang dia mau lukis. Sehingga lukisan itu hanya eksternalisasi dari pikiran. Sesuatu yang ada di dalam, itu dieksternalisasikan di sana. Sehingga saudara bisa melihat kreativitas, ketajaman seorang pelukis di dalam melukis. Pikirannya itu tajam, kreatif, itu diekspresikan melalui tindakan dia, kerja tangannya dia di atas kanvas itu. Seorang pencipta lagu, apalagi saudara bisa bicara seorang yang menciptakan tari-tarian, benda-benda materi kebudayaan dan seterusnya. Itu kan bukan hanya kebudayaan, itu bukan hanya sesuatu yang tampak, tetapi mengekspresikan isi pikiran manusia. Oleh karena itu saya percaya Richard Niebuhr benar bahwa ini bicara mengenai totalitas. Mandat budaya itu berkaitan dengan berpikir dan bertindak. Ini bukan cuma definisi kita dalam konteks Kristen. Saudara boleh masuk kepada ilmu-ilmu sosial waktu mendefinisikan budaya.
Ketika ilmu sosial mendefinisikan apa yang disebut sebagai budaya, mereka selalu mengandaikan ini, cara pikir. Dan justru kekuatan utama, pabriknya itu ada di sini. Maka mandat budaya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 adalah mandat yang memerintahkan saudara dan saya melakukan yang namanya via contemplativa dan via activa. Dua-duanya berjalan. Saya mau kasih satu contoh paling sederhana lah, saudara ya. Melalui via contemplativa ya. Adam diberi tugas untuk memberi nama binatang. Supaya melalui proses memberi nama binatang, dia sadar kesimpulan Tuhan. Tuhan ambil kesimpulan pertama loh. Manusia itu, kalau seandainya dia perhatikan, dia tidak punya penolong yang sepadan. Tuhan sudah ambil kesimpulan itu dulu, tapi Tuhan gak langsung ciptakan Hawa. Dia memberikan Adam proses untuk memberi nama binatang. Bagi kita hari ini memberi nama itu binatang, gampang. Tetapi saudara mesti lihat perjanjian lama memberi indikasi. Memberi nama berarti memperhatikan esensi. Sehingga nama mengungkapkan apa yang dinamai itu. Jadi waktu dia lihat binatang-binatang itu datang, diperhadapkan kepada dia. Dia harus belajar mengenali binatang itu dengan benar, baru dia memberi nama. Maka ada proses yang saudara dan saya sebut sebagai via contemplativa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Melalui belajarlah saudara dan saya bisa jadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Sekali lagi, melalui belajar, saudara bisa menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat di dalam mengerjakan panggilan kita. Kenapa? Apa itu bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang paham, orang yang terampil di dalam menjalani hidup. Sekali lagi, terampil, paham bagaimana menjalani hidup dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kontekstual dan praktis. Tetapi saudara mesti ingat garis bawahi kata paham. Tahu bagaimana menjalani hidup. Tahu bagaimana menghadapi isu-isu praktis. Seorang hamba Tuhan yang bijak bukan cuma hamba Tuhan yang memang pergi masuk ke lapangan dan kemudian melayani Tuhan saja. Tidak kan? Dia harus tahu bagaimana menerapkan teologi yang dia punya, pemahaman yang dia punya, dengan terampil menerapkan itu di lapangan. Ini hamba Tuhan yang bijak. Saudara mau ngomong hikmat, apa itu hikmat di dalam Alkitab? Hikmat itu bisa didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan. Kita belajar, lalu kemudian kita menerapkannya. Via contemplativa adalah sesuatu yang tidak boleh tidak terjadi. Di dalam semua bidang hidup saudara dan saya. Via contemplativa harus terjadi supaya saudara dan saya punya pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Tadi kami di mobil jemput Saro belajar di CIT terkait dengan mau jadi seorang arsitek lah gitu. Kemudian ya saya cuman curi-curi dengar waktu dia lihat ada gedung, ada pohon di sana, kemudian itu namanya apa terserah lah gitu. Tetapi mereka diajarkan sedemikian. Jadi mereka diajar untuk melakukan desain, itu semua teori. Dia belum jadi arsitek. Tetapi untuk jadi arsitek dia harus melewati proses itu. Nanti setelah dia sudah menjadi arsitek, apakah proses belajar berhenti? Gak bisa. Dia harus terus belajar berkaitan dengan apa? Perkembangan zaman. Pak Wisnu mahasiswa teologi. Sebentar lagi skripsi, lulus. Apakah setelah dia lulus, dia menjadi vikaris lalu kemudian jadi pendeta? Proses belajar berhenti? Gak bisa. Dia harus terus belajar, dia terus baca karena teologi berkembang. Pergumulan jemaat juga berkembang. Saudara akan menemukan bahwa pergumulan jemaat hari ini beda dengan zaman dulu. Secara prinsip beberapa sama, tetapi itu gak akan berulang. Pergumulan manusia makin lama makin kompleks. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan yang bijak adalah hamba Tuhan yang siap untuk belajar. Jadi ada dua korelasi yang sangat kuat antara dua pekerjaan ini. Via contemplativa dan via activa. Ya saya tidak tahu ya, tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu adalah jemaat reform di MRI atau di mana saja, kalau Anda adalah orang Kristen, seharusnya Anda melewati dua proses ini. Belajar dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Karena efektivitas daripada pekerjaan-pekerjaan kita secara fisik ditentukan kita belajar atau enggak. Kalau enggak ya sudah. Ini baru pemalas. Kalau saudara sudah kerja lalu enggak mau belajar. Karena saudara kerja dari pagi sampai malam, lalu kemudian saudara bilang saudara rajin, enggak, saudara pemalas. Anda gagal untuk kemudian mengembangkan pikiran, mengembangkan wawasan untuk mengembangkan pekerjaan itu. Anda lah pemalas. Jadi jangan lihat orang yang belajar itu sebagai orang yang malas. Nah kalau mahasiswa juga hanya belajar, kemudian gagal untuk mengembangkan diri, lalu kemudian mengaplikasikannya, ini baru mahasiswa malas. Jadi saudara bisa lihat bahwa orang yang kerja dari pagi sampai malam pun bisa jadi orang pemalas kok. Orang yang tidak mempermuliakan Allah. Padahal dia kerja dari pagi sampai malam.
Kenapa dia malas? Karena dia gagal untuk mengembangkan pikiran. Disitulah saudara akan sadar bahwa belajar itu susah. Banyak orang bilang belajar itu gampang. Panggil orang yang sudah 10 tahun kerja tidak pernah belajar, suruh dia belajar coba. Dan saudara suruh pilih mana? Kamu kerja dari pagi sampai sore seperti jam kantor, atau saya kasih kamu 4 jam duduk belajar aja. Saya yakin minggu pertama dia akan bilang saya akan belajar. Minggu kedua nggak jadi, gagal itu. Itu sama kayak saudara renungan. Renungan itu lebih sulit kan? Renungan yang berkualitas lah ya. Kalau hanya duduk lalu kemudian baca tutup doa ya, Stefani juga bisa lah. Anak saya yang 5 tahun bisa lakukan yang Anda lakukan. Terlalu remeh lah itu. Tetapi kalau perenungan yang dalam saudara lakukan itu sulit. Jadi saudara bisa lihat bahwa belajar itu kerja keras. Maka lihatlah, hargailah orang yang belajar. Omelinlah anak yang malas. Omelinlah suami atau istri yang kerja aja, ibu rumah tangga ya, untuk bisa mengembangkan bijaksana, hikmat di dalam menata rumah tangga, itu butuh belajar. Maka suami boleh lihat kalau istri itu dari pagi sampai malam tidak pernah belajar, ya sudah. Kasih tahu, kamu belajarlah, baca apa kayak gitu. Kalau istri lihat suami pagi sampai sore kerja, duit melulu, kasih tahulah. Ya memang susah ya, kalau suami dapat banyak duit kan istri punya keuntungan tersendiri. Tetapi istri perlu juga ingatkan, tolonglah belajarlah. Tidak perlu segan-segan bilang kamu pemalas, kamu malas loh. Masa hanya kerja itu gampang. Menyeimbangkan dua ini itu yang susah. Jadi jangan mahasiswa kadang berpikir saya sudah rajin kalau tiap pagi sampai malam saya di perpustakaan saja. Itu juga bukan mahasiswa rajin itu. Lalu bagaimana Anda masuk ke dalam masyarakat dan ilmu itu kemudian teraplikasi di sana? Bagaimana Anda masuk ke dalam konteks tertentu dan kemudian teraplikasi di sana? Saya ngajar di STT dan satu kali ada pertanyaan, ya kita di dalam konteks gerakan ini diminta untuk belajar dengan tekun sekaligus melayani dengan tekun lah. Itu yang seharusnya kan. Saya juga ya secara intelektual bisa kagum dengan orang-orang tertentu yang belajar banyak gitu ya. Tetapi juga pada saat yang sama saudara dan saya boleh hina karena ini orang pemalas, cuman mau belajar. Di sisi yang lain ada orang mahasiswa yang pelayanan terus, skripsi nggak selesai. Ya Pak Wisnu, itu bisa bertahun-tahun loh, skripsi nggak selesai. Lalu jemaat bilang, wih rajin ya, dia melayani, rela dia nggak selesaikan skripsinya, tapi melayani kami. Itu bukan rela, itu pemalas. Oleh karena itu saudara akan menemukan STT itu sekarang agak ekstrim itu. Begitu mahasiswa masuk ke dalam proses skripsi, semua pelayanan ditiadakan. Kalau saudara lihat STT kayak gini, saudara akan bilang ini STT duniawi sekali, lebih mementingkan akademik. Oh nggak bisa, dia mesti selesaikan yang ini. Harus ada keseimbangan dan justru seimbang itu lebih sulit. Sama, kita jadi reform yang ekstrim itu lebih gampang daripada menjadi reform yang cukup seimbang. Sekali lagi, reform yang ekstrim, tuduh sana sini, caci maki semua orang, bidat, tidak sesuai dengan firman dan seterusnya, itu lebih gampang. Tetapi menjadi seimbang itu lebih sulit. Kadang-kadang semua gereja sesat kecuali kita yang benar. Dan saudara bisa lihat ini hanya mengekspresikan ya ada ketidakseimbangan di sana. Kenapa? Karena seimbang itu sesuatu yang sulit di dalam dunia yang sudah jatuh. Maka ingatlah hari ini ada dua macam pekerjaan yang tidak boleh tidak terjadi. Via contemplativa, via aktiva. Oleh karena itu maka saya bilang yang namanya budaya atau peradaban itu melibatkan dimensi intelektual. Kita sering menyebut itu sebagai kekayaan intelektual. Di dalam ilmu-ilmu sosial saya lupa istilahnya, tapi ada semacam kebijakan lokal, local wisdom itu. Itu bicara mengenai kemampuan berpikir. Kemudian kebudayaan dan peradaban itu berkaitan dengan materi. Saudara datang, saudara pergi ke Mesir, saudara menemukan piramida. Saudara pergi ke Jawa, saudara menemukan candi. Saudara menemukan materi kebudayaan yang mengagumkan. Ya kadang-kadang kita bilang yang namanya budaya ya itu saja. Oh enggak, itu lahir dari kapasitas intelektual. Itu mengagumkan karena ada intelek manusia yang menghasilkan itu. Aktivitas budaya. Indonesia punya yang namanya gotong royong. Apalagi ada tari-tarian dan seterusnya, ini disebut sebagai aktivitas budaya. Kebudayaan itu sesuatu yang sangat luas sehingga tidak bisa dipersempit dan semua itu berakar pada satu hal, kapasitas intelektual. Jadi saudara, saya perlu menghargai dua-duanya dan jangan kemudian merasa satu lebih rendah daripada yang lain.
Saya baca Timothy Keller, itu saya kagum karena dia punya jemaat itu mulai dari yang punya kemampuan finansial baik sampai yang setengah mati. Dia punya jemaat itu mulai dari posisi yang tertinggi sampai ada yang cuman jaga apartemen. Tapi dia di bagian awal itu dia menceritakan mengenai satu pensiunan yang kemudian cuman kerjaan jaga apartemen. Tetapi orang tua ini itu sangat dihargai oleh semua penghuni apartemen itu karena keramahannya dia. Waktu orang turun dari sana dia buka pintu. Dia bantu orang yang angkat barang yang berat. Waktu teman-temannya datang lihat apa yang dia lakukan, kemudian ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" "Ya saya melakukan itu, pertama ini tanggung jawab saya. Yang kedua, ya saya melayani mereka sekaligus melayani Tuhan saya." Jadi ada sukacitanya dia di dalam melakukan pekerjaan yang terlihat begitu rendah. Kadang-kadang saudara, saya punya posisi sudah tinggi, sulit sekali untuk menikmati itu. Karena saudara, saya mengaitkan itu entah dengan uang, entah dengan kehormatan. Oleh karena itu, maka kalau kita belum ada di posisi puncak, rasanya saya belum teraktualisasi dengan penuh. Ini masalah besar. Melalui kerja fisik dan intelek, belajar. Dua macam kerja ini. Manusia mengembangkan kapasitasnya. Mengembangkan masyarakatnya. Maka saya yakin yang namanya perkembangan kapasitas berkaitan dengan proses belajar. Ya, proses belajar itu juga enggak hanya kaku duduk di meja baca kan ya. Tetapi waktu saudara masuk ke dalam satu bidang yang canggung, kemudian kita lakukan belajar, kemudian menjadi lebih baik. Semua mahasiswa yang misalnya mahasiswa STT praktek di sini, itu nanti di rapat dosen sudah semester akhir mereka tanya bagaimana khotbah dan seterusnya. Saya bisa juga kemudian memberi penilaian, tapi ada orang-orang yang menurut saya ya hanya butuh jam terbang. Cara menganalisa sudah baik, dia punya cara menyampaikan sudah baik, masih kagok ke sana sini. Saya bilang orang ini cuma butuh jam terbang. Nanti setelah dia lulus, dia akan menjadi lebih baik. Tapi ada orang yang kemudian kita melihat ya cara menyampaikan baik. Kalau yang ini kan butuh belajar mengulang terus-menerus sampai kemudian terbiasa. Tapi ada juga orang yang dari cara menyampaikan, homiletikanya baik. Tetapi kemudian ada dosen yang bilang, tapi kalau dari segi isi, kelihatannya analisanya masih terlalu dangkal. Ini berarti yang dia perlukan adalah membaca dan berefleksi. Dua-duanya belajar. Yang satu belajar untuk menjadi lebih, dalam tanda petik kalau saya pakai istilah Pak Tong, lebih fasih ketika dia berbicara. Tidak terlalu kagok. Tapi yang satu belajar secara intelek untuk apa? Untuk membuat penyampaiannya, isi khotbah itu menjadi lebih dalam. Ya sama-sama belajar. Tetapi kerja fisik dan kerja intelek adalah usaha saudara dan saya untuk mengembangkan kapasitas kita. Saudara mau menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, kita sering berdoa, Tuhan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu waktu saya masih kecil, setiap kali upacara ada doa ini. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saudara dan saya nggak akan berguna bagi nusa dan bangsa, nggak usah nusa dan bangsa ya. RT aja, saudara dan saya nggak bisa berguna kalau melewati proses belajar. Maksudnya itu dilewatkan, kita skip. Yang penting nanti ronda, kerja bakti. Ya, itu aja, enggak bisa. Saudara mengembangkan diri, mengembangkan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan Allah ya melalui dua ini. Jangan puas mencapai tujuan Allah dengan menduduki posisi kerja yang paling tinggi. Jangan puas dan berpikir bahwa saudara telah mempermuliakan Allah dengan sudah banyak belajar. Dua ini mesti diseimbangkan supaya saudara dan saya kepada akhirnya bukan hanya berkembang pada diri, tapi kita juga mengembangkan yang lain. Ya, saya tulis di situ, kerja fisik menuntut perkembangan kapasitas. Waktu saya bilang sekali lagi, kerja fisik ya mengandaikan bidang kita masing-masing. Semua yang kita kerjakan itu menuntut perkembangan intelektual, menuntut belajar. Memang ada istilah ini, knowledge is power. Seringkali orang pikir punya pengetahuan berarti bisa atur orang lain, taklukkan orang lain. Tetapi pertama kali kalimat itu muncul, itu keluar dari satu manusia, filsuf namanya Francis Bacon. Dia bilang knowledge is power, artinya saudara dan saya itu bisa, saya pakai terminologi Kristen, menguasai dan menaklukkan bumi kalau saudara dan saya belajar. Bagaimana saya atur supaya supaya kota yang saya bangun ini tidak mudah jadi banjir, ya saya mesti belajar ilmu alam. Saya mesti belajar mengenai tata kota. Maka punya pengetahuan itu merupakan power atau kekuatan yang sangat besar untuk menghindarkan kita dari bahaya. Toh? Pengetahuanlah yang memungkinkan orang menciptakan pesawat. Orang Kristen yang berdoa saja, tidak pernah belajar, nggak mungkin bikin pesawat. Toh? Pesawat mainan pun nggak jadi itu. Maka mau tidak mau dua proses ini mesti berjalan. Perkembangan kapasitas
Kerja fisik itu menuntut perkembangan kapasitas yang ditentukan oleh perkembangan intelektual. Bagi saya kapasitas berkembang itu mengandaikan intelek berkembang. Kalau enggak kita mengalami apa yang disebut sebagai stagnansi. Sebaliknya, saudara dan saya punya perkembangan intelektual itu biasanya akan tampak di dalam cara hidup, cara kita menata alam, cara kita menata masyarakat. Sekali lagi, perkembangan intelektual seharusnya tampak di sini. Ini yang saya sebut sebagai keseimbangan. Tuhan panggil kita untuk ini. Kadang-kadang kita ngomong panggilan, itu ngomong yang sesuatu yang ringan dan enak gitu. Yang paling nikmat bagi kita. Tetapi panggilan Allah bukan bicara mengenai kenikmatan saudara dan saya. Belajar adalah panggilan yang harus dilakukan selama kerja fisik masih berlangsung. Sekali lagi, selama kerja fisik berlangsung, saudara bisa lihat itu sebagai panggilan. Tetapi jangan lupa bahwa dimanapun Anda bekerja, termasuk sebagai ibu rumah tangga, saya tetap melihat itu sebagai bagian dari panggilan Tuhan. Tidak usah juga terus mimpi jadi wanita karir. Anak 9 di rumah, urus anak tapi mimpi jadi wanita karir. Akhirnya nggak bisa menikmati pelayanan terhadap anak-anak. Sebenarnya tidak perlu begitu. Saudara bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang mengembangkan diri melalui proses belajar. Selama kerja itu, tugas itu masih ada dan masih dikerjakan, maka proses belajar adalah sesuatu yang wajib. Saya tulis di situ, belajar adalah panggilan yang harus dilakukan selama kerja fisik masih berlangsung. Nanti kalau sudah meninggal gak usah belajar lagi. Saudara sudah berjumpa dengan Allah yang benar, saudara tidak usah lagi belajar satu-satu. Tetapi selama masih bekerja secara fisik, meskipun studi formal sudah berakhir, studi secara informal seharusnya tetap harus berlangsung. Kenapa? Karena melalui belajar, saudara dan saya akan menemukan dua hal ini. Pertama, belajar kitab suci. Saudara akan memahami rahasia kitab suci. Dengan belajar ilmu di mana saudara dan saya ditempatkan, saudara dan saya memahami rahasia kitab alam. Dengan memahami rahasia kitab suci, rahasia kitab alam, saudara dan saya baru bisa memperoleh bijaksana, memperoleh hikmat untuk mengembangkan kerja fisik yang kita punya. Kalau enggak ya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mudah sekali terbawa arus. Dua orang, JP Moreland yang saya sering sharing kepada saudara di grup. Saya sudah selesai baca buku itu, jadi beberapa waktu saya tunggu baca sekali lagi, kemudian kita bisa sharing lagi. Tetapi JP Moreland, lalu yang kedua Chris Lundgaard atau siapa, waktu saya lupa penulis yang kedua. Tapi mereka punya kesimpulan yang kira-kira sama. Di daerah mayoritas Kristen, kadang-kadang pemikir-pemikir Kristen itu tidak muncul. Kenapa? Ya karena semua orang puas dengan apa yang mereka punya. Kenapa kita sulit untuk menjadi garam dan terang? Karena saudara dan saya berhenti berpikir secara Kristen. Berhenti untuk mengembangkan pemikiran kita dengan kebenaran di dalam alam maupun kebenaran di dalam kitab suci. Seharusnya saudara dan saya terus mempertajam pemikiran saudara dan saya dengan kebenaran di dalam alam dan kebenaran dalam kitab suci. Sehingga kita maksimal. Kalau enggak bisa. Kapasitas dan keahlian baik seorang pembelajar maupun seorang pekerja harus dikembangkan karena stagnansi adalah kejahatan. Sekali lagi, stagnansi adalah kejahatan. Saya ingatkan sekali lagi, 5 talenta jadi 10 disebut sebagai hamba yang baik. 1 talenta tetap 1. Sekali lagi, 1 tetap 1. Tidak menjadi 0, tidak jadi minus. 1 tetap 1 dan dia disebut sebagai hamba yang jahat. Mungkin saudara bisa bilang, oh dulu saya tidak bisa baca, sekarang saya sudah bisa baca. Ya, itu berarti dari 1 sudah jadi 2. Tetapi setelah dia jadi 2, tetap 2 sampai mati. Ya ini kejahatan. Saudara dan saya tidak mempermuliakan Tuhan. Apa jadinya tempat di mana saudara belajar dan saudara kerja? Apa jadinya akal budi saudara? Apa jadinya perkembangan kapasitas Anda hari ini setelah bertahun-tahun kerja dan belajar? Menjadi lebih baik? Atau saudara sementara mengalami apa yang disebut sebagai stagnansi? Jika saudara mengalami yang namanya stagnansi, maka saudara sementara melakukan sebuah kejahatan serius di hadapan Tuhan. Kenapa saya ngomong ini? Karena kerja dan belajar bukan untuk diri. Kerja dan belajar untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Allah. Kemuliaan pekerjaan. 2 hal ini. Kita punya tema mengapa ingin kerja. Ya saudara, kalau mau ingin kerja, inginkanlah pekerjaan yang benar. Entah mulai dari berpikir sampai kerja fisik. Itu dua-dua harus mesti dikerjakan. Kalau saudara dan saya ingin kerja, kita mau pilih kerja yang mana? Yang berpikir ataukah yang bekerja secara fisik? Ya, mana aja. Tuhan tempatkan saudara di mana, saudara punya kesempatan dapat di mana, mau jadi filsuf, jadi saja. Tidak ada masalah dengan itu. Dua-duanya adalah pekerjaan yang Allah berikan kepada saudara. Tapi yang kedua,
Kenapa kita harus kerja? Karena kerja itu sesuatu yang mulia. Baik itu berpikir maupun bekerja secara fisik. Itu adalah sesuatu yang mulia. Mengapa dia mulia? Pertama, bekerja, fisik dan intelek. Itu merefleksikan gambar rupa Allah, Sang Pencipta. Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku kerja sampai sekarang. Bapaknya dia masih kerja sampai sekarang. Istilah yang dipilih di situ adalah istilah bekerja. Tapi kalau saudara mau lihat, mari kita mulai dari Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 1, mari kita lihat di sana. Saudara akan menemukan seorang penulis, dia bilang Kitab Kejadian pasal 1 pasal 2 menggambarkan Allah orang Kristen sebagai Allah yang bekerja. Dia adalah pekerja. Bukan baru di dalam perjanjian baru saudara menemukan itu. Saudara menemukan itu di dalam Kitab Kejadian. Salah satu contoh adalah pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Saya baca lanjutnya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia dan seterusnya. Jadi ayat 1 itu berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan langit dan menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Pasal 2 mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Maka penulis itu tepat waktu dia mengatakan bahwa Kejadian 1 dan 2 adalah narasi yang bercerita kepada saudara dan saya pertama-tama mengenai kita sebagai gambar rupa Allah. Ya betul, tetapi itu adalah narasi yang bercerita kepada kita, gambar dan rupa Allah, untuk belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja melalui via kontemplativa, dan kemudian dia juga bekerja di dalam via aktiva. Dia berencana, setelah dia merencanakan dia berfirman, lalu kemudian itu jadi. Setelah sudah jadi dia tata. Dia pertama dia ciptakan langit dan bumi, kemudian dia tempatkan apa yang harus ada di langit, apa yang harus ada di bumi. Dia tata semua, baru kemudian dia tempatkan manusia. Bukankah ini perencanaan yang hebat? Allah kita melakukan itu. Lalu kemudian dikatakan dia membentuk manusia dari debu tanah. Memberi gambaran seolah-olah dia kerja dengan tangannya. Kalau saudara baca terus sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-7, saudara akan menemukan bukan hanya buat manusia, tetapi Allah kita membuat taman. Dia melakukan providensia. Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah melakukan semua kerja itu, dia melakukan evaluasi terhadap kerjanya, dan dia bilang sungguh amat baik. Maka saudara saya bisa belajar dari sinilah bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Maka bekerja itu bukan sesuatu yang hina. Banyak orang tidak bisa menikmati pekerjaannya. Kita kerja hanya semata-mata karena itu adalah bagian daripada usaha untuk menunjang hidup. Kalau ini uangnya seandainya uangnya ini tidak cukup bagi saya, maka saya sulit untuk terus ada di situ dan kerja di situ. Kita menikmati itu atau melakukan itu semata-mata untuk perut saudara dan saya. Ini membuat saudara dan saya sulit untuk menikmati tempat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bekerja. Kenapa? Karena sekali lagi banyak orang Kristen itu melihat kerja itu sebagai kondisi yang tidak dapat dinikmati. Kerja itu beban, kerja itu hukuman, kerja itu budak. Seharusnya saya beristirahat. Kalau istirahat, nah itu baru mulia. Tinggal perintah orang untuk kerja, itu baru mulia. Lah kalau memang kerja itu sesuatu yang hina, lalu mengapa Allah bekerja? Ada seorang penulis bilang, aneh ya, waktu Yesus berinkarnasi, dia nggak berinkarnasi jadi raja. Dia berinkarnasi menjadi anak tukang kayu. Kerja fisik. Kerja adalah sesuatu yang mulia. Petrus itu nelayan dan Tuhan pakai latar belakangnya dia. Paulus menunjang pelayanannya dia dengan menjadi pembuat kemah. Kerja adalah sesuatu yang mulia. Mengapa saudara dan saya bekerja? Dan mengapa seharusnya saudara dan saya menginginkan untuk bekerja? Karena kerja adalah sesuatu yang mulia. Kerja itu bukan hanya sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk mencukupkan kebutuhan kita, tetapi itu mulia. Saya tulis di situ kesimpulan untuk poin A itu. Bekerja adalah aktivitas mulia yang menegaskan kemuliaan manusia sebagai gambar Allah dan merefleksikan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, sejumlah orang itu ketika tidak punya pekerjaan, saudara akan menemukan secara emosional tidak stabil, terutama kalau ini laki-laki. Tidak stabil. Saudara akan menemukan dia seperti minder dan seterusnya. Ini bukan cuma persoalan karena tidak punya kerja maka itu efeknya. Bukan itu. Tetapi kerja adalah cara yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya.
Ketika saudara bekerja, Allah menyatakan kemuliaannya sebagai Allah yang bekerja itu di dalam diri saudara dan saya. Secara psikologis orang yang bekerja lebih bisa mendapatkan, saya pakai istilah ya, dignity-nya dia. Orang yang bekerja lebih bisa mendapatkan, saya pakai istilah, kepercayaan dirinya dia. Saya pakai istilah psikologis untuk itu. Memang secara psikologis itu demikian. Tetapi pada saat yang sama, saudara, bagi kita orang Kristen, kita bekerja bukan mengejar kepentingan psikologisnya semata-mata. Kita bekerja dan harus ingin bekerja. Kenapa? Karena bekerja itu mengekspresikan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Nah, kalau saudara dan saya tidak pengen kerja, maunya istirahat melulu, nah ini dosa. Pemalas itu kejahatan. Malas itu kejahatan, saudara. Tidak mau kerja itu kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara boleh cari di dalam Alkitab. Makanya itu Paulus bilang, yang tidak kerja jangan kasih makan. Saya heran ya, ngobrol-ngobrol dengan beberapa jemaat. Ada hamba Tuhan yang tidak bikin apa-apa tapi bisa minta macam-macam juga sama jemaatnya. Ini kan hebat nih ya. Hamba Tuhan ini lebih sakti dari Tuhan Yesus. Yesus itu waktu inkarnasi dia melakukan banyak hal dan kemudian ya Tuhan juga Bapa itu memelihara dia dengan seluruh ininya. Apa kebutuhannya dia lah, katakanlah demikian. Tetapi hari ini saudara akan menemukan ya hamba Tuhan juga nggak kerja, nggak pelayanan, pokoknya dengan modal status dia sebagai hamba Tuhan dan dia bisa menuntut macam-macam dari jemaatnya. Saya mau kasih ingat Bapak Ibu dan saudara, kalau seandainya itu terjadi bahkan di dalam konteks kita, saudara mesti sadar bahwa ini hamba Tuhan sementara melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mengapa jemaat merasa bertanggung jawab untuk itu? Bekerja adalah sebuah aktivitas yang mulia. Seharusnya saudara dan saya ingin untuk bekerja. Pengen tidur itu jahat atau enggak? Enggak lah. Setelah saudara kerja lalu enggak tidur-tidur itu juga keterlaluan. Tetapi kalau kita tidur-tidur aja sesekali kerja, ini nanti saudara akan lihat di poin yang kedua. Ini kebalik dari natur yang Tuhan kasih. Tetapi pekerjaan sesuatu yang mulia. Kalau saudara punya kerja, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita lebih sering mengeluh dengan pekerjaan. Aduh ini kerja Senin sampai Jumat. Enaknya itu kalau kerjanya cuma Senin aja. Kemudian Selasa sampai Minggu libur. Kita maunya begitu. Lalu saudara dan saya mengeluh. Ya memang ada orang-orang yang dapat pekerjaan Senin sampai Senin gak ada libur, gak ada istirahat. Ini juga kayaknya itu bukan kerja ya. Itu lebih tepat disebut sebagai perbudakan. Ya, saudara harus melepaskan diri dari perbudakan. Tetapi kalau saudara bekerja lalu capek, ya saudara mengeluh. Saudara belajar, saudara capek, saudara mengeluh, ya susah. Saya pribadi lagi kerja disertasi itu ada kadang-kadang sudah lelah. Itu saya datang dan istri saya pusing karena saya terus minta kopi. Karena memang itu mesti baca. Tapi ada masa pakai kopi juga. Sekarang menurut saya, kalau dengan saya, kopi itu hanya untuk kenikmatan lidah sudah. Banyak orang bilang kopi supaya tidak tidur. Saya mah kalau sudah ngantuk, mau kopi 2 gelas juga tetap hilang aja. sudah nggak ngaruh itu. Saya pernah sudah capek kopi. Kemudian saya bilang Vikaris Grace kopi. Dia bilang tamas sudah 2 kali. Dan kopi gelasnya saya gede itu. Sudah kali yang kedua. Kali yang kedua masih ngantuk juga. Saya minta sekali lagi Vikaris Grace, enggak, saya ambil itu kopi yang coklat itu. Kemudian saya minum, tetap aja. Karena sudah lelah, ya tidur. Tapi kalau saudara bayangkan ya, saya jadi seorang mahasiswa. Lalu kemudian pekerjaan saya tidur terus. Nanti sesekali saya bangun kerja disertasi. Wah istri saya bukan kasih kopi, dia siram saya dengan kopi. Kenapa? Ini pemalas. Saya gagal untuk mengekspresikan kemuliaan Allah yang harusnya tampak melalui kerja. Orang Kristen harusnya merupakan orang-orang yang cukup militan dalam urusan ini. Mengapa? Karena saudara dan saya punya Allah yang bekerja. Yang kedua, mengapa saudara dan saya seharusnya bekerja dan menginginkan pekerjaan? Saudara, kalau saudara nganggur ya, cari kerja. Saya sudah kemalasan dan tidak bekerja itu dosa yang sangat serius. Yang kedua, kerja fisik dan intelek. Kerja adalah pelayanan kepada Allah. Tadi saya bilang itu ibadah. Ternyata itu bukan hanya sekedar pelayanan kepada Allah, tapi ada dimensi sosial, bahkan dimensi kosmik. Saya pakai istilah itu. Lebih tepatnya, kerja itu bukan hanya punya dimensi spiritual pelayanan kepada Allah, tetapi yang namanya bekerja memiliki apa yang disebut sebagai dimensi sosial, bahkan dimensi kosmik. Kalau saudara lihat mandat budaya di sana, kuasailah itu, taklukkanlah itu. Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden, pasal 2 ayat 15 Kejadian, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kenapa saya bilang punya dimensi kosmik di sana? Pertama, kalau saudara dan saya tadi di poin pertama, waktu saudara dan saya melakukan pekerjaan kita beribadah kepada Allah. Saya tidak mau panjang di situ, dari tadi sudah singgung.
dimensi spiritualnya. Tetapi dimensi kosmiknya ada di sana, saudara. Tuhan menciptakan alam, Tuhan bilang semua itu sudah sungguh amat baik. Anehnya, Tuhan bilang kuasai bumi, taklukkanlah itu. Ini kan bukan saya sudah bikin jadi sungguh amat baik ya, tugas kamu adalah menghancurkan semua yang sudah baik itu. Saya kira enggak kan. Istilah menguasai dan menaklukkan itu lebih kepada menata, memberdayakan. Dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa mandat budaya adalah perintah Allah bagi saudara dan saya untuk menggali dan mengembangkan potensi yang tersimpan di dalam alam ini. Alam semesta begitu kaya. Allah sudah menciptakan sungguh amat baik. Tetapi Allah minta saudara dan saya masuk memenuhi bumi. Bukan untuk sekedar mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Tetapi menata alam itu untuk menjadi lebih baik. Ini pelayanan terhadap alam semesta. Melalui bekerja, saya juga percaya ini semacam persiapan dari yang saudara dan saya kerjakan untuk pemulihan langit dan bumi baru. Teologi reform adalah salah satu bentuk teologi yang cukup unik. Melihat alam semesta ini sebagai bagian juga daripada apa yang disebut sebagai langit dan bumi baru. Kita tidak melihat Allah akan menghancurkan alam semesta ini, tetapi Allah akan menjadikan ini sebagai langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru yang saudara dan saya nikmati itu adalah bagian daripada tindakan Allah nanti untuk dalam tanda petik ya menyucikan, memurnikan kembali alam semesta yang Dia ciptakan ini. Maka kalau saudara dan saya mengembangkan alam, nggak ada masalah tuh. Ini bagian daripada pelayanan saudara dan saya melakukan apa yang disebut sebagai penata layanan terhadap alam semesta. Orang Kristen adalah orang-orang yang nanti waktu dia mengelola alam, dia mengelola bumi ini, dia sadar bahwa dia adalah orang yang bukan mengeksploitasi, tapi dia melayani alam semesta ini. Maka aneh kalau ada orang Kristen, itu pekerjaannya adalah menggunduli hutan. Dia lupa, pekerjaan itu bukan cuma untuk perutnya dia dan untuk turunannya dia. Orang seperti ini kalau api turun dari langit kasih mati juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Tetapi orang Kristen ditempatkan untuk mengelola alam ini, menata alam ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan pelayanan kita terhadap alam semesta ini. Memang itu ekspresi daripada perintah Allah, kuasai dan taklukkanlah bumi. Saudara dan saya bekerja secara fisik dan secara intelek. Kenapa? Karena kerja itu bagian daripada perintah Allah kepada saudara dan saya, menguasai bumi, menaklukkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 1, 26 sampai 28. Perintah untuk menguasai dan menaklukkan bumi dikaitkan dengan beranak cucu dan memenuhi bumi. Seorang penulis mengaitkan 26 sampai 28 ini dengan mengembangkan masyarakat dan mengusahakan peradaban. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Maka saudara akan menemukan bahwa di dalam konsep kerja di dalam Alkitab itu selalu ada dimensi sosialnya. Saudara tidak bisa itu melepaskan tanggung jawab sosial dari berkat yang Allah berikan melalui kerja. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang egois. Setelah kita kerja, kita dapat berkat, kita pikir itu untuk kita dan keluarga kita. Alkitab nggak pernah ajar saudara dan saya begitu. Ketika saudara dan saya diberkati oleh Allah, Tuhan bilang begini, aku bawa kamu ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di tempat itu orang miskin tidak pernah hilang. Supaya apa? Supaya setelah aku memberkati engkau belajar membuka tangan. Social responsibility. Orang kaya dalam cerita Lazarus itu dihukum oleh Allah. Saudara lihat ceritanya begitu sempurna. Pesta, salah apa pesta? Saudara dan saya pesta kok. Kalau pesta itu jadi masalah, dosa orang kaya itu, maka saudara dan saya semua masuk neraka ini. Kita semua suka pesta. Kita tidak suka bikin pesta mungkin karena rugi, tapi kita suka datangi pesta orang. Rame-rame dan seterusnya. Kalau memang pesta itu sesuatu yang bermasalah pada dirinya, maka semua kita pernah melakukan dosa itu. Orang kaya ini adalah orang yang cukup dengan segala sesuatu. Namun ada satu masalah. Orang miskin yang ditempatkan di depan rumahnya dia itu dia tidak layani dengan baik. Gagal mengerjakan yang namanya social responsibility. Siapa orang kaya berjubah ungu? Banyak orang bilang itu bangsawan. Saya tidak percaya karena prosesnya itu, seluruh cerita itu lagi bicara perdebatan Yesus dengan pemimpin agama Yahudi. Yang pakai jubah ungu pada waktu itu dalam konteks orang Yahudi dua. Yang pertama bangsawan, yang kedua Farisi dan pemimpin agama yang lain. Kalau ini yang dimaksud jubah ungu adalah yang kedua, maka persoalan terbesar adalah gagal melaksanakan social responsibility terhadap Lazarus. Dalam cerita mengenai orang Samaria yang baik hati, dia dipuji, dia melaksanakan pelayanan kepada Allah, betul. Tetapi waktu ditanya, pertanyaannya, siapakah sesamamu manusia? Siapakah sesamamu manusia?
Semua yang saudara dan saya lakukan di dalam dunia ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan diri. Tuhan tuh kasih kita kerja tentu untuk mencukupkan kebutuhan kita lah. Jadi juga jangan jadi orang yang terlalu sosial. Dapat gaji semua 50% untuk gereja. Lalu kemudian 45% 45% untuk masyarakat, untuk semua orang-orang miskin, lalu 5% untuk kita. Jadi semua diperkaya, gereja diperkaya, masyarakat diperkaya, kita mati kelaparan. Itu juga salah. Tuhan kasih pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Tapi jangan pernah lupa apa yang disebut sebagai social responsibility. Kemuliaan setiap pekerjaan. Saya tulis di situ ya. Menuntut dedikasi dan komitmen. Belajar untuk mengembangkan seluruh kapasitas untuk menghasilkan yang terbaik. Kita dituntut untuk itu. Di semua bidang saudara dan saya. Tetapi menghasilkan yang terbaik ini untuk siapa? Dimensi spiritual untuk Tuhan. Dimensi sosial untuk sesama. Dimensi kosmik alam semesta. Sehingga waktu saudara dan saya merancangkan sesuatu di dalam pekerjaan, jangan sampai kita merusak satu dari sekian dimensi ini. Kita bikin rumah yang paling besar supaya bisa ada persekutuan. Tapi dengan itu, saudara merugikan orang lain. Saudara gusur rumah orang, gusur tanah orang. Ya, dimensi sosialnya gagal, meskipun dimensi spiritualnya kelihatan jalan. Atau saudara supaya karena sudah tidak punya tanah lagi, saudara kemudian uruk itu jalur sungai, lalu saudara bangun rumah di atas jalur sungai. Sungai nggak bisa jalan, airnya. Ya itu mengerikan, Pak. Kita menjalankan social responsibility karena kita nggak mau ganggu masyarakat. Kita jalankan spiritual responsibility, yaitu mempersiapkan satu tempat di mana orang lain bisa beribadah. Tetapi tanggung jawab kosmik kita gagal. Ya tidak bisa. Tuhan tidak pernah mengajak saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang egois. Bahkan Tuhan tidak pernah mengajak saudara dan saya berhenti untuk berpikir pada diri dan juga kepada masyarakat. Tetapi segala sesuatu perlu dipertimbangkan. Terakhir waktu Pak Tong pimpin peresmiannya MRI Bogor jadi GRI Bogor, kemudian dia bilang berapa kali ya kita rubah desain. Seringkali kita lihat rubah desain itu sebagai perencanaan yang tidak matang, tetapi biasanya dia gambar itu berkali-kali. Lalu dia bilang, saya terus rubah, setelah datang kemudian saya lihat ada yang enggak, saya akan minta rubah meskipun uang keluar, tetapi saya tahu bahwa desain ini saya serahkan kepada Tuhan. Kalau saya kasih untuk Tuhan, maka saya harus kasih yang paling baik. Kadang-kadang rugi uang, kadang-kadang rugi pikiran. Tetapi kalau saya desain itu, saya mau desain itu untuk Tuhan, ya sudah. Maka kalau saudara dan saya kemudian mempertimbangkan sesuatu itu bukan hanya untuk diri, tapi untuk Tuhan, untuk sesama dan seterusnya, pasti akan repot. Tetapi memang pekerjaan itu, ini yang disebut sebagai panggilan, saudara. Kita terlalu egois, panggilan itu hanya mau berkaitan dengan saya dan Tuhan, supaya Tuhan senang saya masuk surga. Saya menyenangkan hati Tuhan, terlalu egois. Jangan pikir saudara puas dan kemudian saudara sudah mempermuliakan Allah hanya dengan itu. Tidak, saudara mempermuliakan Allah jika dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi kosmik tidak saudara ingkari. Yang terakhir, mengapa kerja itu harus menjadi sesuatu yang diinginkan? Karena kerja secara fisik dan intelek itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya. Tadi saya bilang pertama, dia bernilai karena itu pekerjaan itu berkaitan dengan Allah. Kemudian berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan alam semesta. Tetapi pada dirinya, bekerja itu sesuatu yang mulia. Maka saudara bisa lihat ini. Bekerja menegaskan kemuliaan manusia sebagai gambar Allah. Saya kira poin pertama saya tidak perlu ulang. Tapi poin yang kedua, bekerja itu diperintahkan ketika manusia masih ada di dalam Eden. Eden disebut Eden. Eden berarti taman Allah, taman sukacita. Taman itu penuh dengan sukacita. Tetapi di tengah-tengah sukacita, manusia harus kerja. Artinya sebenarnya Tuhan menawarkan sukacita melalui kerja. Kerja adalah bagian daripada sukacita manusia. Seharusnya saudara dan saya bersukacitalah waktu kerja. Banyak orang cari kerja susah. Saudara dan saya seharusnya harus bersukacita ketika Tuhan memberikan pekerjaan, baik itu sebagai pelajar ataupun sebagai seorang pekerja. Karena bekerja adalah bagian dari sukacita Eden. Bekerja itu bukan konsekuensi dosa. Setelah jatuh dalam dosa baru dia kerja. Tidak. Konsekuensi dosa adalah susah payah dalam kerja. Tetapi kerja dan menikmati sukacita dalam kerja, menikmati kepenuhan hidup melalui kerja, ya itu bagian daripada rancangan Tuhan.
Sukacita Tuhan di dalam Taman Eden. Ketika saudara dan saya lihat catatan mengenai Taman Eden, sudah ada pembicaraan mengenai porsi kerja 6 hari, itu lebih banyak. Tadi saya bilang kadang-kadang ada orang pengen kerja 1 hari, libur 6 hari. Tetapi saudara dan saya lihat Allah merencanakan itu kerja 6 hari, libur 1 hari. Yang seperti ini kita bilang kita tidak bisa nikmati. Tetapi bukankah Tuhan bilang bahwa sukacita itu didapatkan di dalam kerja keras 6 hari, lalu kemudian libur 1 hari, berhenti dari seluruh kesibukan, dan kemudian menikmati relasi dengan Allah. Sukacita, kemuliaan, dan perkembangan gambar Allah ditemukan di dalam kerja. Kalau saudara dan saya nggak bekerja, besar kemungkinan kita juga nggak berkembang. Melalui kerja lah, baik itu kerja intelektual maupun kerja secara fisik, saudara dan saya mengalami perkembangan. Bahkan tukang pun berkembang, paling tidak otot lengannya itu kemudian berkembang. Apalagi kalau tukang itu dia tidak hanya bekerja secara fisik, tapi kemudian dia mengerjakan itu dengan serius dan dia mempertimbangkan bahwa saya sementara bekerja untuk yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya sekedar bangun untuk isi perut saya. Saudara akan menemukan bahwa orang ini pasti akan beda dengan semua pekerja yang lain. Dengan beberapa pemuda waktu ngobrol mengenai kerja, kemudian mereka bilang kita Kristen, kemungkinan tersingkir di kantor itu kalau pemimpinnya Kristen, bukan Kristen itu besar. Iya, itu kalau kamu punya kapasitas rata-rata. Tidak usah ngomong itu, kadang-kadang di dalam gereja aja, kalau pendeta seniornya itu katakanlah supaya orang Kupang kayak saya, lalu kemudian ada 7 hamba Tuhan junior di situ, dan semuanya bukan orang Kupang, tapi ada 1 orang Kupang, itu secara natural itu hati itu ke sana. Jadi kalau semua kapasitas rata-rata, biasanya dia akan langsung pilih ke sana. Ini kita belum ngomong, kita ngomong ras ini, belum ngomong agama. Agama lebih kuat loh. Sehingga kalau beda agama biasanya otomatis itu mereka ke sana. Saya bilang kepada pemuda itu cuma ada 1 cara untuk menghambat itu. Kamu harus kerja dengan kapasitas dan hasil lebih baik dari yang lain. Kamu harus punya kemampuan di atas rata-rata. Kalau kamu punya kemampuan di atas rata-rata, maka dia tidak punya pilihan yang lain. Mungkin dia bisa singkirkan yang lain, atau dia bisa tetap cenderung kepada yang sana. Namun dia seolah-olah tidak punya pilihan, harus yang ini. Saya tidak sementara bilang ini merebut hati siapa. Tidak sementara bilang bahwa saya sementara kerja untuk cari uang semata-mata, enggak. Tapi saya mau bilang bahwa kalau saudara ada di satu tempat, Tuhan percayakan, kerjalah yang terbaik. Karena di dalam kerja juga Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Mengusahakan kesejahteraan kota yang tidak dinikmati. Babel itu nggak bisa dinikmati. Mereka meratap di tepi-tepi sungai Babel kok. Bahwa nanti kemungkinan ada yang nggak mau pulang, iya. Tetapi mereka harus berdoa untuk tempat itu, dimensi spiritual, mengusahakan kesejahteraan kota itu. Bangun rumah, bangun kebun. Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, itu menekankan seperti pola yang ada di Yerusalem. Dengan memperhatikan seluruh dimensi itu. Jangan kayak orang Babel. Dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi kosmik. Kamu perhatikan baik-baik di dalam seluruh kerja kamu. Maka mereka sulit itu di Babel. Tetapi kemudian Tuhan bilang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mau gak mau, saudara dan saya mesti memberi yang terbaik. Bahwa nanti ada dampak bagi saudara dan saya, itu hal yang kedua. Yang terakhir, dari tadi saya ngomong kerja, belajar, kemudian kerja fisik. Tuhan menempatkan batasan. Waktu Tuhan bilang ada 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Itu berarti kerja penting. Sehingga saudara dan saya memang dikasih waktu banyak untuk kerja. Itu sesuatu yang penting untuk identitas kita, untuk sukacita kita, untuk kepenuhan hidup kita. Perkembangan diri kita, itu penting sekali. Tetapi Tuhan kasih batasan, meski sangat penting bagi manusia dan kemanusiaan, juga penting bagi pelayanan terhadap Allah sesama dan alam semesta ini. Allah tetap memerintahkan manusia untuk beristirahat dari kerja. Saudara bisa lihat, penting, saya tidak bilang gak penting, tapi Tuhan suruh istirahat. Kadang-kadang waktu saudara dan saya baca Keluaran pasal 20, kita menekankan istirahat. Ini pemerkosaan terhadap ayat Alkitab. Yang paling penting dalam teks itu adalah istirahatnya. Siapa yang bilang? Itu tafsiran sampah sama sekali. Dia tetap suruh kerja 6 hari. Berarti kerja itu penting. Tetapi meskipun penting, ingat ada hari yang ke-7. Istirahat. Sehingga yang ditekankan di situ adalah kerja yang penting itu bukan segala-galanya bagi orang Kristen. Pekerjaan bukan segala-galanya bagi kita.
Kalau pekerjaan adalah segala-galanya, maka saudara dan saya akan menemukan saudara boleh lakukan apa saja. Kan ada yang namanya workaholic itu. Kerja terus menerus. Ada orang bilang, saya ini Pak nggak bergumul dengan pekerjaan Pak. Meskipun pekerjaan saya berat, saya tetap sukacita. Bisa dua hal. Karena kamu beribadah kepada Allah atau kamu terjebak dalam apa yang disebut sebagai workaholic. Kalau nggak kerja, justru pada saat nggak kerja, pada saat itulah kamu tidak sukacita. Jadi kamu menemukan sukacita di dalam kerja. Menyandarkan seluruh sukacita pada kerja. Orang kayak gini sudah nggak tahu sabat lagi. Atau kita pikir bahwa hidup kita itu bergantung pada kerja. Tuhan suruh saudara dan saya kerja 6 hari. 1 hari berhenti kerja. Supaya saudara dan saya sadar. Pada saat kita nggak kerja pun Allah masih pelihara hidup. Maka hidup kita tidak bergantung pada kerja kita. Meskipun saudara dan saya kerja 6 hari dan menemukan sukacita, Tuhan bilang coba berhenti sejenak 1 hari nggak kerja. Supaya kamu masih menemukan sukacita meskipun nggak kerja. Maka kamu sadar bahwa sukacita dan kepuasan hidup itu tidak bersumber dari kerja. Kita dapat melalui kerja, Tuhan kasih melalui itu. Tetapi sukacita, hidup, kepuasan yang sejati tidak bersumber dari. Bahwa kita bisa mendapatkan dari kerja itu tidak sama dengan bersumber dari kerja. Maka saudara saya juga gak boleh mendewakan pekerjaan kita. Kita mendewakan belajar, mendewakan pekerjaan. Pekerjaan berhenti, hilang pekerjaan, kita rasa kayak hilang Tuhan. Tuhan, saudara dan saya gak beribadah itu gak ada masalah. Kadang-kadang kita kerja, kita gak ibadah. Jadi hilang Tuhan, gak ada masalah. Tapi begitu Tuhan izinkan hilang kerja, wah kemudian jadi masalah. Kita depresi. Saya jarang ketemu orang Kristen itu depresi. Pak saya depresi, sudah 3 minggu ini gak ke gereja ya, pandemi, gak bisa ke gereja Pak. Gak ada itu. Tapi begitu hilang kerja waktu pandemi, depresi. Sudah pandemi, hilang kerja, hilang gaji dan seterusnya. Tuhan mau bilang kepada saudara dan saya melalui perintah untuk merayakan Sabat itu satu hal. Bahwa sukacita, kepuasan sejati bersumber dari Allah, pemberi kerja. Oleh karena itu yang saudara dan saya mesti pikir tidak boleh hilang. Itu relasi dengan Allah termasuk dalam kerja. Maka tadi saya bilang kerja diberikan kepada kita supaya kita makin lama makin dekat dengan Tuhan. Jangan dibalik. Dapat kerja makin jauh dari Tuhan. Kalau sudah begitu harusnya saudara berdoa biar Tuhan ambil kerjanya. Terakhir saudara dan saya mesti lihat bahwa kita dipanggil untuk bekerja dan juga beristirahat. Maka hindarilah dikotomi itu. Dikotomi kerja dan istirahat. Kalau bisa lebih banyak santai, kita kalau kadang-kadang pilih kerja itu, kerja yang paling santai lah, itulah yang paling baik bagi kita. Jadi orang lain jungkir balik kerja, kita mengamati mereka jungkir balik, memberi analisa kayak komentator sepak bola. Itulah yang paling mulia. Saya kira enggak. Saudara harus menghindari dikotomi kenikmatan kerja dan istirahat. Tetapi saudara juga harus memperhatikan keseimbangan kerja, istirahat, dan persekutuan dengan Allah. Ini mesti diperhatikan. Maka panggilan Allah itu berkaitan dengan posisi kita yang Tuhan berikan. Baik itu posisi yang menuntut kita lebih banyak berpikir atau bekerja secara fisik. Tapi dua-dua ini harus kemudian saudara kerjakan secara seimbang supaya melaluinya kita bisa beribadah kepada Allah. Memberikan totalitas hidup kita. Semua kita investasikan untuk kemuliaan Tuhan. Memberi yang terbaik bagi kita punya tempat di mana kita kerja. Memberi yang terbaik juga bagi masyarakat di mana kita ada. Dan kalau mungkin saudara dan saya juga berbagian di dalam konteks pelayanan kita terhadap alam semesta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh belajar mengenai pekerjaan dan panggilan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai bagian daripada panggilan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Bersyukur karena kami belajar bahwa kami tidak dipanggil untuk menduduki posisi tertentu, mengerjakan pekerjaan tertentu. Tapi kami dipanggil untuk mempermuliakan Allah. Maka kami semua memiliki satu panggilan sebagai orang Kristen umat Allah, yaitu mempermuliakan Allah kami. Namun kami ditempatkan di dalam dimensi yang berbeda-beda. Bahkan kami diberikan begitu banyak kepercayaan mempermuliakan Allah di dalam dimensi yang berbeda-beda sekaligus. Maka kami minta Tuhan kiranya Tuhan Engkau bekerja memberikan bijaksana kepada kami melalui pembelajaran kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menerapkannya supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan panggil kami, Tuhan tempatkan kami untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apakah yang ada di sini ada pertanyaan? Di WA ada satu. Yang di MRI Depok apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya bacakan yang masuk saja ya. Saya mau tanya bagaimana caranya bergumul di tengah ketidakpastian
panggilan pekerjaan, dan di saat itu juga tertekan atas kondisi finansial, lingkungan, dan keluarga. Ya, kita seharusnya kalau saudara dan saya sama-sama bergumul dengan ini, kalau saudara datang dan kemudian ngobrol dengan saya, maka saya akan pertama yang saya akan tanya, ini yang dimaksud dengan bergumul dengan panggilan ini apa? Sekali lagi ya, pertanyaannya adalah bergumul di tengah ketidakpastian panggilan. Saudara mesti definisikan dulu apa ini panggilan. Apakah kondisi saudara pada saat ini adalah punya kerja atau tidak punya kerja? Kalau punya kerja, saudara bergumul karena apa? Jadi seharusnya ini adalah sebuah pertanyaan yang mestinya lebih spesifik. Tapi kira-kira begini. Tadi saya bilang bahwa saudara tidak dipanggil, panggilan saudara itu bukan untuk menduduki posisi tertentu. Panggilan kita sama. Panggilan kita adalah untuk mempermuliakan Allah. Jadi kalau hari ini saudara punya pekerjaan, seharusnya saudara bisa lihat itu sebagai bagian daripada panggilan Tuhan. Nah, karena panggilan itu sama untuk mempermuliakan Tuhan, maka panggilan ini enggak berubah-berubah, sama. Tetapi posisi itu bisa beda-beda. Maka kita bisa mempertimbangkan untuk berpindah misalnya dari stasiun yang satu, saat ini saya kerja di sini, tapi kemudian harus karena berbagai masalah lah. Misalnya Anda yang bertanya, saya nggak tahu pergumulannya apa ya, tapi sementara misalnya kalau seandainya itu adalah sementara kerja saat ini, tapi pekerjaan ini ternyata tidak bisa mencukupkan kebutuhan finansial. Ya kita kerja, satu sisi memang untuk mempermuliakan Allah, berkaitan dengan alam, berkaitan juga dengan sesama, tapi juga tentu saja berkaitan dengan kebutuhan finansial. Lah bagaimana mau menggunakan hasil kerja untuk menopang masyarakat, kalau untuk topang diri saja nggak cukup. Jadi wajar kalau saudara lagi bergumul bekerja di satu tempat, lalu kemudian kemudian saudara itu kemudian merasa bahwa itu tidak cukup, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ketidakcukupan mungkin ya kita perlu evaluasi kenapa nggak cukup. Tetapi kalau memang saudara sudah kerja maksimal dan kemudian nggak cukup, saudara juga sudah atur keuangan dengan baik dan juga nggak cukup, mungkin sudah saatnya Anda pikir untuk kemudian bergeser tempat. Sekali lagi, mungkin Anda perlu berpikir untuk geser tempat karena Tuhan memanggil saudara dan saya pertama secara supranatural, tetapi di dalam konteks keseharian kadang-kadang Tuhan bisa mengajak saudara dan saya bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain dengan alasan-alasan natural. Di tempat itu, misalnya alasan natural ya, saudara ada di tempat itu, tadi salah satunya adalah saudara sudah kerja habis-habisan di situ, tetapi kebutuhan hidup itu tidak tercukupi. Saya kira saudara perlu mempertimbangkan juga untuk pergi. Atau saudara ada di situ lalu secara spiritual bukannya bertumbuh, tetapi kemudian pekerjaan di situ membuat saudara harus terus terlibat dalam dosa. Berjuanglah untuk mengubah situasi itu. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin itu cara Tuhan untuk memberi petunjuk kepada saudara bahwa itu bukan tempat yang harus saudara masuki lagi, bisa geser ke tempat yang lain. Yang tentu saja ada juga pergumulan-pergumulan tertentu. Tapi di sisi yang lain, saya pernah dulu waktu kita punya rumah itu, gereja itu masih di sini, lalu saya masih ingat di bagian depan itu selalu menjadi ruang tamu, tempat konseling. Ada seorang bapak yang datang sama saya dan kita ngobrol. Lalu waktu dia ngobrol, dia bilang, apakah saya harus pindah kerja karena saat ini kebutuhan. Jadi dia pernah jadi semacam manajer, penghasilan besar, semua sudah ada anaknya, itu waktu itu dia sekolahkan keluar. Lalu sekarang setelah dia cukupkan semua kebutuhan, ada masa di mana dia harus kemudian bergeser dari posisi yang lama kepada posisi yang baru dan semua nggak cukup. Lalu dia bilang, wah Pak nggak cukup Lalu saya tanya, kenapa nggak cukup Pak? Gaji berapa? Dia sebut satu angka yang saya terkejut. Bagaimana bisa nggak cukup dengan angka sebesar itu? Menurut saya besar. Saya bilang, Pak itu terlalu besar. Saya dan keluarga saya nggak sampai segitu loh Pak. Bapak punya itu berkali-kali lipat dari kami. Lalu dia bilang, Pak coba hitung sewa rumah, bayar sopir, cicilan mobil. Pak kami punya mobil tuh 2. Saya pikir bodoh, ya kalau memang begini ya nggak cukup. Jadi saudara mesti lihat ketidakcukupan secara finansial ini misalnya itu karena apa? Karena kita salah menata kelola hidup atau bagaimana? Kadang-kadang saudara pun dan saya punya gaji 5 juta. Kita sesuaikan gaya hidup dengan itu. Tapi waktu saudara dan saya punya gaji itu kemudian gaji itu 10 juta, kita cenderung untuk menaikkan gaya hidup. Saudara dan saya lupa bahwa menaikkan gaya hidup itu gampang, kasih turun itu susah. Begitu saudara dan saya tidak sampai ke sana, maka saudara dan saya kemudian bergumul, kok sekarang semua nggak cukup. Kenapa? Karena gaji kurang, kita masih mempertahankan gaya hidup yang lama. Kalau ini masalahnya, maka bukan pindah kerja jalan keluarnya. Makanya tadi saya bilang saya mesti spesifik.
harusnya pertanyaan ini. Kalau masalahnya adalah gaya hidup, maka yang harus dilakukan sekarang adalah penyesuaian gaya hidup. Di masa pandemi ini semua orang harus menyesuaikan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang menyesuaikan dengan penghasilan dan seterusnya. Kalau saudara sudah sesuaikan gaya hidup, tetapi kemudian kondisi finansial tetap masih juga sulit, pikirkan tempat untuk berpindah. Saya kira itu sudah waktunya saudara pikir itu. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan pergumulan dengan lingkungan dan keluarga. Masalahnya apa? Kalau saudara sudah kerja ya, kadang-kadang kita bilang kita tadinya nggak ada gaji, lalu kita mau kerja. Waktu orang tawarkan, mau ndak kerja ini? Kelihatannya kerja kasar, kita nggak mau. Itu yang bikin banyak anak muda berdiri di pinggir jalan, itu karena ndak mau kerja kasar. Gengsi, mau dapat uang gampang. Nah saya ndak tahu, saya tidak mau menghakimi, tetapi saudara, kalau seandainya saudara tidak bekerja, ya pekerjaan apapun yang ada, itu Tuhan tidak membeda-bedakan. Allah kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang hina sebenarnya pada zaman itu, tukang kayu. Rasul-rasul pernah mengerjakan pekerjaan yang hina, nelayan. Bagi saya sih tidak ada pekerjaan yang hina selama saudara bekerja dan saudara bisa mempermuliakan Allah di situ. Makanya Martin Luther King itu dia bilang bahwa tukang sapu pun ketika bisa mempermuliakan Allah, itu mempermuliakan Allah. Cuman kadang-kadang tekanan waktu kumpul satu keluarga, apalagi kalau kami di NTT itu kumpul satu keluarga, semua lagi makan, kerja apa? Oh pegawai negeri, wah hebat. Kerja apa? Buka kios. Ini seperti orang yang terbuang, orang yang tidak penting. Yang paling penting tuh yang jadi pegawai negeri. Yang nanti setelah jadi pegawai negeri, maafkan ya, cuma duduk di kantor, ongkang-ongkang kaki, terima gaji. Nanti dulu. Jadi ya bergantung ini. Pergumulan dengan keluarga ini apa? Stigma. Saudara sudah ada pada posisi kerja tertentu, tapi orang masih merasa, itu bukan pekerjaan yang penting. Saya kira kalau memang itu pergumulannya, jangan pikul salib yang tidak perlu. Kadang-kadang ada masa di mana orang Kristen berpikir kira-kira demikian. Orang mau ngomong apa juga, sekarang yang saya kerjakan benar, ya sudah. Saudara kalau mau pikir apa kata orang, ya sebenarnya saya juga pribadi ya ngapain jadi hamba Tuhan. Butuh pergumulan panjang dengan papa saya untuk jadi hamba Tuhan. Kalau saya pikir apa yang dikatakan dan diinginkan oleh papa saya, ya susah. Tetapi kalau, jadi ini konteksnya enggak tahu. Kalau sudah kerja, belum kerja, ya kerja apapun yang Allah percayakan saudara untuk kerjakan. Tapi kalau sudah kerja lalu orang omongin, ya pusing amat sama semua orang. Jadi jangan memikirkan stigmanya, tapi pikirkan siapa yang panggil Anda dan Anda kerja untuk apa. Ya, maafkan saya terlalu general karena pertanyaan juga terlalu general. Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya apakah salah jika workaholic? Salahnya di mana? Workaholic itu kalau masalah karena ini mengekspresikan bahwa saudara dan saya tidak bisa berhenti bekerja gitu. Ini pertama. Seolah-olah saudara dan saya harus terus bekerja, pertama untuk hidup, yang kedua harus terus-menerus bekerja untuk menikmati hidup. Bekerja itu diberikan oleh Allah supaya melaluinya saudara dan saya hidup dan menikmati hidup. Betul. Tetapi saudara dan saya itu tidak bekerja untuk menikmati hidup, seolah-olah itu adalah sumber kenikmatan hidup. Jadi workaholic bermasalah di situ. Itu kenapa Tuhan suruh istirahat malah. Ya workaholic saya kira masuk dalam kategori itu ketika saudara dan saya sudah tidak bisa berhenti dari pekerjaan, saudara tidak bisa menikmati istirahat. Tuhan suruh menikmati istirahat. Maka mau tidak mau saudara dan saya perlu istirahat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya belajar bahwa ketika enggak kerja pun Tuhan masih pelihara hidup. Maka kalau workaholic dalam pengertian ini tidak bisa berhenti kerja, harus bisa kerja baru bisa menikmati hidup, lah ini sudah jadi berhala. Apapun yang saudara dan saya kalau lepas dari dia tidak bisa menikmati hidup dan tidak bisa hidup tanpa dia, lah itu berhala. Seharusnya saya tidak bisa menikmati hidup tanpa Tuhan dan tidak berelasi dengan Tuhan, itu baru. Jadi kalau ditanya apa masalahnya, ya pertama pemberhalaan, yang kedua di mana Anda menggantungkan kenikmatan hidup Anda. Salahnya di mana ya? Saya sudah jelaskan itu. Semua orang mungkin ingin bekerja. Bagaimana jika cacat, ekonomi susah, lapangan kerja sulit sehingga tidak bisa kerja? Bagaimana supaya kita tidak berdosa karena tidak bisa bekerja? Beda ya, tidak ingin bekerja dengan ingin bekerja tetapi masih sulit dapat kesempatan. Lalu apakah dengan demikian maka tidak ada pekerjaan lain yang saudara bisa lakukan sama sekali? Kalau tidak cacat kan ya paling tidak di rumah saudara bisa melakukan hal-hal yang berguna. Di dalam masyarakat saudara juga masih bisa.
sekitar Jalan Mawar, MRI Depok ini juga masyarakat juga membutuhkan banyak hal yang saudara bisa kerjakan. Dan kalau saudara mendefinisikan kerja itu sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, saya tidak sementara berbicara mengenai itu. Tetapi bekerja adalah sesuatu yang saudara bisa lakukan untuk berguna di dalam kerajaan Allah, berguna bagi masyarakat, berguna bagi alam semesta. Nah, bagaimana dengan orang-orang cacat? Orang cacat selama tidak diambil akal budinya, dia masih bisa bekerja melalui kategori yang pertama, via kontemplativa. Saudara itu siapa tuh? Siapa Wisnu yang cacat itu? Yang siapa tuh namanya? Iya, yang kemudian menjadi semacam bukan hanya sekedar motivator tapi motivator Kristen tuh. Saya lupa namanya tuh. Yang dia seorang semacam orang muda yang baik, tapi kemudian waktu dia berenang dan dia punya bentur kepalanya ke dasar kolam itu, lalu akhirnya dia jadi cacat. Seumur hidup dia cacat. Apakah dia tidak bisa jadi apa-apa? Dia masih bisa bicara, dan Tuhan pakai dia berpikir secara Kristen, menguatkan orang-orang yang tidak cacat untuk kuat bekerja. Jadi kalau bilang cacat ya masih ada kemungkinan lain. Orang cacat itu bukan penghambat bagi dia untuk bekerja, paling tidak secara intelektual, mengembangkan inteleknya, atau paling sederhana ya mendoakan orang lain gitu. Saya punya papa dan mama setiap pagi 4:30. Kadang-kadang ada masa di mana tidak sempat bisa renungan lagi pagi-pagi, sehingga mesti renungan misalnya malam. Bangun pagi pergi, bangun jalan dulu waktu masih kerja fisik, semua fisik. Itu bisa pagi-pagi dari sini harus jalan menuju ke Kemayoran, pergi pelayanan. Saya berdoa di mobil, bangun pagi berdoa, mandi semua jalan, di jalan berdoa, tapi saya masih punya semacam confidential bahwa ada keyakinan bahwa ada orang lain yang mendoakan saya. Setiap 4:30 jam waktu NTT itu, papa mama saya itu pasti bangun. Jam 4, 4:30 mereka pasti mendoakan kami. Ada masa di mana kami belum bangun, mereka sudah telepon dan kemudian kadang-kadang tanya doa apa yang perlu didoakan. Kami ingat kalian, jadi apa yang perlu didoakan. Kan mereka sudah tua, sudah pensiun, tidak bisa banyak hal yang bisa dikerjakan. Mungkin orang bisa bandingkan ini mungkin sudah bukan lagi usia produktif, namun mereka masih cukup produktif dengan melakukan banyak hal. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk saudara mengatakan bahwa saya tidak bisa bekerja. Bagaimana supaya tidak berdosa karena tidak bekerja? Saudara ingat, 2 macam kerja, intelek dan juga fisik. Lalu saudara juga mesti ingat bahwa kerja tidak selamanya berkaitan dengan uang. Saudara tetap bisa menjadi berguna tanpa kemudian menghasilkan uang, daripada karena tidak punya pekerjaan tidur di kamar sampai itu kamar kemudian bau busuk. Saudara bersihkanlah itu kamar, lalu keluar ke masyarakat dan kemudian berbagi hidup dengan orang lain. Apakah pemerintah berdosa jika tidak bisa memberikan lapangan kerja? Ya, itu tugas pemerintah. Kalau pemerintah itu hanya pakai uang untuk dirinya dia, dan dia tidak bisa mempersiapkan apa yang merupakan bagian dari apa yang saudara saya sebut sebagai kebutuhan kerja masyarakat, tidak usah jadi pemerintah. Nah, saudara bilang gak gampang. Kamu pikir misalnya saudara karena terlalu cinta Jokowi misalnya, saudara bilang gak gampang, kamu gak ada pada posisi Jokowi. Kalau Jokowi gak bisa turun dong, ganti orang lain. Emang itu tugas pemerintah. Itu sama kayak saya bilang, saudara ngomong tugas pendeta emang gampang. Kalau memang rasa sulit lalu tidak mau kerjakan itu, ya nggak usah jadi pendeta, jadi pengusaha mungkin, dukung pendeta. Jadi nggak ada alasan. Lapangan kerja adalah tugas pemerintah. Tapi jangan juga kemudian kita bilang karena tugas pemerintah menyiapkan lapangan kerja, sekarang pandemi, pemerintah sulit nggak? Sulit. Lalu saudara bilang pokoknya sulit pun pemerintah harus siapkan. Lah, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Banyak usaha hancur karena nggak bisa adaptasi dengan situasi baru hari ini. Ya, bukan salah pemerintah semata dong. Kita juga perlu beradaptasi. Jadi kalau tanya apakah pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja? Harus, itu tugas pemerintah. Mengusahakan sedemikian rupa supaya ekonomi maju, sehingga melalui kerja orang punya penghasilan cukup, itu tugas pemerintah. Itu juga tugas pemerintah. Jadi kalau Anda adalah pendukung pemerintah di tengah masyarakat yang lagi sulit hari ini, berdoalah untuk pemerintah, karena itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau Anda lagi jengkel juga sama pemerintah, ya ingat ini memang situasi sulit. Gak semudah membalikkan telapak tangan, biar agak sedikit seimbang. Ketiga, ketika kehidupan keuangan sangat baik, ada kesempatan untuk bekerja lagi atau kuliah lagi. Tetapi merasa hal itu tidak dilakukan karena merasa hidup sudah nyaman. Iya, ini dosa Pak, Bu. Dan kebutuhan sudah terpenuhi. Jika saya melakukan pelayanan saja tanpa memikirkan panggilan untuk kerja, belajar serius, bagaimana menurut Bapak? Saya sudah jawab, Bapak atau Ibu, ini kejahatan.
Jadi waktu Anda kerja semua sudah nyaman, Anda perlu bekerja untuk berpikir untuk mengembangkan diri, mengembangkan pekerjaan. Itu bukan dosa. Begini, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Saudara bekerja di tempat itu, saudara kembangkan, kemudian itu pekerjaan berkembang dengan baik, kesejahteraannya itu akan menolong masyarakat. Semua orang yang kerja di bidang itu bersama Anda itu disejahterakan, tapi Anda juga jadi sejahtera. Atau ini kan bagian daripada usaha itu. Ada orang bilang kalau sudah kerja sudah baik ngapain studi? Orang studi untuk kerja. Ini kan lahir dari salah pikir, maka jangan diterusin. Jadi apakah kalau saya sudah mapan semua sudah enak, mesti studi lagi sampai dokter? Aduh, kalau memang profesor itu harus melewati studi, studilah. Emang kenapa? Itu akan mempertajam cara pikir kita. Lalu juga begini, waktu saya bilang studi ya nggak harus kuliah aja toh, baca buku belajar teologi di konteks kita dulu waktu masih Institut Reform itu banyak pengusaha dalam konteks gereja kita belajar juga. Bahkan kami sudah tamat pakai gelar, mereka nggak punya gelar. Sampai hari ini ya mereka termasuk yang menghabiskan SKS paling banyak dalam proses belajar. Jadi belajar itu bisa banyak hal, mengembangkan akal budi kita. Dan jangan juga Bapak Ibu mengembangkan diri karena saya bilang baca, belajar, kemudian kita baca Donald Duck, itu kan baca juga. Tapi ya kualitas bacaan, relasinya dengan pekerjaan-pekerjaan kita itu sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan secara serius. Jadi pertanyaannya ini kan tidak lagi kuliah. Ya memang nggak harus kuliah. Tadi saya bilang belajar itu saat studi formal itu berhenti, ya belajar itu tidak berhenti. Tetapi kalau saudara punya uang untuk melanjutkan studi, mengembangkan diri, mengembangkan pekerjaan, lakukanlah itu. Karena ini bukan hanya semata-mata untuk gelar, untuk jabatan dan seterusnya. Jadi saya tidak percaya bahwa studi itu untuk kemudian studi itu untuk kerja. Saya nggak percaya bahwa studi mendukung kerja, mengembangkan kapasitas, iya. Tetapi studi untuk kerja itu nggak betul, karena studi itu sudah kerja. Studi bukan sarana untuk kerja. Studi itu sudah merupakan kerja. Jadi orang-orang yang belajar orang-orang yang lagi selesaikan studi tahu itu betapa sulitnya kerja. Mungkin kalau disuruh kerja fisik dia bisa pilih kerja fisik. Saya studi saat ini, waktu studi pertama kali saya melakukan studi magister sampai sekarang itu awalnya mau senang-senang. Karena belajar, saya punya minat di situ ya. Kebetulan kampus di sini dekat saya belajar. Nah sekarang jadi tekanan karena ditanya terus. Kalau saudara kenal pendeta Ben, itu tiap kali ketemu tanya kapan selesai, itu kan kemudian menjadi beban. Tapi ya harus dikerjakan. Tidak bisa enggak, itu bagian dari tanggung jawab di STT, bagian dari tanggung jawab di sini, bagian daripada tanggung jawab untuk mengembangkan akal budi. Jadi studi bukan pilihan bagi saudara dan saya, tapi saya juga enggak ngomong studi formal. Saya ngomong belajar secara serius. Saudara bisa baca sesuatu yang berkaitan dengan bidang saudara untuk mengembangkan itu. Kadang-kadang kan kita bisa ikut kayak kursus profesi dan seterusnya itu ada. Tinggal saudara lihat prinsip mana yang bisa dikembangkan dan mana yang tidak. Saya kira ini saja pertanyaan yang masuk. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita sampai di sini. Tidak ada? Mari kita menghadap Tuhan dalam doa.